Ayah. Ibu. Istriku. Aku minta maaf karena telah mengecewakanmu, bajingan tua. Kematian sudah dekat. Namun kau berani menghina kakak iparku. Percaya atau tidak hari ini, aku bersumpah akan membunuhmu keparat. Ayo. Hung tua. Aku akan memberimu pelajaran karena telah menggertak kakak iparku. Hung tua. Hung tua Hun. Karena kau begitu berbakti. Kalau begitu turunlah dan bergabunglah dengan mereka. Ye Chen dari keluarga Ye telah datang untuk mengantarkan Lam Chan. Wei Xing. Kakak ipar, selamatkan aku. Ini adalah lonceng penghancur jiwa. Legenda mengatakan lonceng penghancur jiwa berdering 3 kali. Dering pertama mematahkan tulang dan urat. Dering kedua menumpahkan daging dan darah. Dering ketiga menghamburkan jiwa dan roh. Tidak ada yang selamat. Dia. Siapa sebenarnya dia? Tak disangka dia memanggil lonceng penghancur jiwa yang legendaris. Siapa kamu? Milik keluarga Ye. Ye Chen. Kamu. Apakah Anda Yi Chen? Benar. Adikku tersayang. Chen Er. Chen Er. Kau adalah Chen Er-ku. Ayah. Ayah. Ini aku. Ini memang ayahmu. Ayah, kau tidak mati. Ayahmu tidak mati. Apakah si gila bajingan tak tahu berterima kasih ini? Yang memukulmu hingga menjadi seperti ini. Tidak. Chen Er, itu adalah orang lain. Pergi. Jangan khawatirkan aku. Berpikir untuk pergi. Itu hanyalah angan-angan. Jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu. Aku tidak akan pergi. Membunuhku. Hanya mengandalkanmu seekor anjing tanpa rumah. Berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu, kamu mencari mati. Ling Xuan. Diam. Apakah nama nona muda ini? Sesuatu yang boleh diucapkan oleh berandal tua sepertimu. Nona Ye. Mohon selamatkan nyawa Chen Er. Aku akan bertanggung jawab penuh atas kejadian sebelumnya. Chen Er tidak tahu apa-apa tentang urusan kita di masa lalu. Aku mohon padamu, selamatkan nyawanya. Begitukah caramu memohon pada seseorang? Berlututlah untukku. Aku akan berlutut. Ayah, apa yang kau lakukan? Wanita kejam ini tidak pantas kau sujud. Berlutut. Mari kita semua berlutut untuk memohon demi kakakmu Chen Er. Ayah, kaulah yang mengajariku. Lebih baik menumpahkan darah sedalam 3 ci di tanah daripada membiarkan semangat tombak jatuh ke Bibu Fana. Kemana perginya semangatmu yang tak kenal menyerah di masa lalu? Semangat pantang menyerah apa? Itu tidak sebanding dengan nyawa putraku. Putraku, cepat berlutut. Ayah. Chen Er tidak berbakti. Memang benar bahwa semakin tua seseorang, semakin sentimental mereka. Jika ini terjadi di masa lalu, Yinatian berandal tua ini pasti sudah membunuhmu terlebih dahulu dan kemudian bunuh diri. Dia sama sekali tidak akan menundukkan kepalanya untuk bisa menyaksikan adegan ini hari ini. Benar-benar sebuah kejutan. Ye Ling Xuang, aku pasti akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Chen Er, apakah kamu tidak mendengar apa yang ayahmu katakan? Apakah kamu ingin garis keturunan keluarga kita berakhir? Chen Er. Ayah, jangan khawatir. Chen Er bukan lagi orang yang dulu. Hanya berdasarkan wanita semut ini, aku bisa menghancurkannya dengan mudah. Apa? Itu benar-benar konyol. Jika keluarga Yemu masih keluarga Ye di masa lalu, aku yakin bahwa jika kamu mengucapkan kata-kata seperti itu hari ini, mungkin tak seorang pun berani menyanggah. Tapi sekarang, kamu tidak lebih dari seekor anjing liar yang menyedihkan. Kamu masih berani melontarkan omong kosong seperti itu di sini. Siapa sebenarnya yang memberimu keberanian ini? Apakah kau bersiap untuk berdiri bersama Yi Ling Xuang dan menghadapiku bersama-sama?
Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa kami adalah? Selain itu untuk membunuh anjing liar sepertimu. Apakah nona tertua Ye kita bahkan perlu bergerak? Keluarga Xiaoku sudah cukup. Baiklah. Hari ini keluarga Xiaomu ditakdirkan untuk binasa. Kamu, Biar ku ingatkan kalian semua akan satu hal. Hari ini siapapun yang bersekongkol dengan Ye Ling Xuang akan bersalah atas kejahatan besar dihukum pemusnahan 9 klan. Sungguh kesombongan. Hanya seekor anjing liar. Namun kau berani menentang dunia. Saya Qian Moren menyatakan ini dengan jelas hari ini. Jika saya tidak merobek kedua lengan Anda, keluarga Qian saya akan lenyap dari Jiangdong selamanya. Sebutir beras berani bersaing dengan bulan yang terang. Kau makhluk yang mencari mati. ini benar-benar terlalu merajalela. Nona Ye, izinkan aku melumpuhkan kedua kakinya. Ya. Nona Ye, izinkan aku untuk mencungkil kedua bola matanya dan menginjak-injaknya seperti bola. Bagus. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia, cincang dia dan berikan pada anjing. Bunuh dia, Cincang dia dan berikan pada anjing. cincang dia dan berikan pada anjing. Karena kalian semua begitu nekat, maka aku akan mengubah langit Jiangdong. Jin Er, kamu, Ayah. Nona Ye, semua kepala keluarga, mohon berbesar hati dan ampuni si bodoh celaka ini. Dia masih anak-anak. Aku Yanatian berlutut di hadapan kalian semua. Ayah. Jin Er, Ayah. Apakah ayah mempercayai Chen Er? Mereka semua digabungkan. Bagi putramu, masih tidak lebih dari badut tak berarti. Apakah ayah pikir putramu idiot? Apakah ayah pikir putramu akan mencari mati tanpa alasan? Jin Er, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Seberapa berat lonceng penghancur jiwa itu? Tidakkah ayah tahu? Fakta bahwa aku bisa mengambil lonceng penghancur jiwa. Bukankah itu cukup untuk membuktikan kekuatanku? Bagus. Sialan. Ini semua karena kalian berdua manusia buas. Sehingga aku lupa Xiaoxing masih ada di dalam. Aku akan mengurus kalian nanti. Pengawal, seret lonceng penghancur jiwa itu keluar dan buang. Ya Nona. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Sampah. Kalian semua adalah sekelompok sampah. Yi Chen, cepat buang lonceng penghancur jiwa ini. Aku bisa memberikan kalian berdua ayah dan anak mayat yang utuh. Baiklah. Ibu. Ibu kakek. Ini semua dilakukan olehmu binatang ini. Bajingan, jika kau berani mengucapkan omong kosong lagi, aku akan membuatmu berakhir sama seperti mereka. Dicabik-cabik dan dihancurkan menjadi debu. Bagus. Sangat bagus. Nenek. Ibu. Roh leluhur keluarga Yiku lebih dari 100 jiwa. Kalian arwah di surga. Saksikanlah baik-baik bagaimana Chen Er membalas dendam dan menghapus kebencian. Kau ingin aku melepaskannya begitu? Kau berani mengancamku dengan membunyikan lonceng penghancur jiwa. Hanya berdasarkan dirimu bocah bajingan ini. Kau tidak cukup memenuhi syarat. Kalau begitu aku akan membiarkanmu si bajingan tak tahu berterima kasih ini melihat. Apakah aku pantas? Dinting pertama mematahkan tulang dan urat. Khusus untuk membunuhmu wanita tak tahu berterima kasih ini. Kau benar-benar berhasil membunyikan lonceng penghancur jiwa. Kakak ipar selamatkan aku. Aku tidak mau mati. Xiaoxing, Yi Chen, jika kau berhenti sekarang, aku Yi Ling Xuang menjamin untuk memberikan kalian berdua ayah dan anak mayat yang utuh, dan memberikan seluruh klan keluarga Yimu pemakaman yang mulia dan mewah selamanya menikmati persembahan leluhur. Sepertinya kau masih belum menyadari kenyataan. Dinting kedua menumpahkan daging dan darah, khusus untuk membunuhmu orang berhati keji ini. Yi Shen, kau mencari mati. Kau mengancamku. Kau anjing gelandang, ah? Mengapa kau bertingkah begitu sombong? Jangan mengandalkan memiliki sedikit keterampilan untuk bertindak lancang di depan Nona Ye. Biar ku beritahu. Nona Ye,
adalah tunangan dari Dewa Perang Wilayah Selatan saat ini, Wei Wudao. Selain itu Tuan Muda Wei Xin adalah adik laki-laki Dewa Perang yang paling dicintai. Jika kamu berani membunuhnya hari ini, Dewa Perang bahkan tidak perlu turun tangan. Keluarga kami saja bisa menghancurkanmu seketika. Patriark Xiao benar sekali. Jangan kira sedikit kekuatan membuatmu berarti. Anda bisa meremehkan semua orang. Tepat sekali. Biar saya peringatkan Anda, kekuatan dan pengaruh adalah jalan sejati di dunia ini. Kekuatan Anda yang kecil, di depan Nona Yi dan kami, tidak lebih dari sampah tak berguna. Tidak mampu menahan satu pukulan pun. Apakah kamu mengerti sekarang? Menurutmu bagaimana kakak perempuan? Aku pikir, kau tidak lebih dari seekor semut. Namun kau semut ini memang memiliki beberapa keterampilan. Kau benar-benar berhasil mengancamku. Bicaralah apa yang kau inginkan. Aku bisa memenuhi semua permintaanmu. Tetapi dari nyawa kalian berdua ayah dan anak, hanya satu yang bisa bertahan hidup. Mengancamku. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri bukan? Yang disebut kekuatan dan pengaruhmu di mataku tidak lebih dari debu. 3 denting lonceng. Yi Chen, jika kau berani menyerang, aku pasti akan membuatmu dan putramu menerima 1000 sayatan pemotongan anggota tubuh dan penyebaran abu. Pengawal, hentikan dia. Jiwa-jiwa terjatuhan. Khusus untuk membunuh bajingan jahat sepertimu. Xiao Xin, Itu darah Tuan Muda Wei. Tidak, ini sudah berakhir. Dia benar-benar ditampar sampai mati. Bencana. Ini benar-benar bencana besar. Satu-satunya adik kandung Dewa Perang Wei benar-benar dihancurkan dan dibunuh olehmu bocah. Sudah berakhir, sudah berakhir. Mulai sekarang Jiangdong kita tidak akan pernah mengenal kedamaian lagi. apa yang masih Anda pertimbangkan seluruh Jiangdong? Bocah ini, tepat di depan kita semua, membunuh Tuan Muda Wei Xin. Jika kita tidak menangkap pasangan ayah dan anak celaka ini, dan memberikan penjelasan kepada Dewa Perang Wei, kita juga harus dikubur bersama Tuan Muda Wei. Tepat sekali. Biarkan bocah ini membayar dengan nyawanya. Sungguh kurang ajar. Kurang ajar. Black Bear. Black Bear bawahan dari bawahan Wei Wudao. Apa ini? Ini adalah bawahan Dewa Perang Wei. Jenderal Black Bear salah satu dari 8 jenderal ganas. Ya, Jenderal Black Bear. Meskipun dia yang terakhir di antara 8 jenderal, kekuatannya sedemikian rupa, sehingga dia membunuh dewa jika mereka menghalanginya, dan membantai Buddha jika mereka menghalangi jalannya. Lihat, sudah kubilang, Dewa Perang Wei memperlakukan Nona Yi dengan kebaikan yang luar biasa. Bahkan salah satu dari 8 jenderal diatur untuk tetap berada di sisinya. Yi Chen, kau anjing liar, apakah kau melihat itu? Dengan Jenderal Black Bear di sini. Waktu kematianmu telah tiba. Black Bear menyapa Nona. Bunuh dia untukku. Bawahanmu mematuhi perintah. Chen Er, kemampuan seni bela diri pria ini tangguh. Ayahmu ditangkap olehnya saat itu, dan seni bela dirinya dilumpuhkan. Kamu sama sekali tidak boleh terlibat dengannya. Cari kesempatan dan lari cepat. Jangan khawatirkan aku. Ayah, putramu tahu apa yang kulakukan. Jika ayahku tidak terluka parah saat itu, dan kekuatannya kurang dari 30% dari puncaknya, mengandalkan sampah sepertimu, beraninya kau melukai sehelai rambut pun di kepala ayahku. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Jenderal Black Bear mati begitu saja. Astaga, ini. Yi Chen, anjing liar ini, tingkat kekuatan apa yang sebenarnya dia miliki sekarang? Dia benar-benar hanya menggunakan 2 jari untuk mengalahkan Jenderal Black Bear milik Dewa Perang Wei. Chen Er, kau, kekuatanmu. Ayah, Chen Er akan menjelaskan detailnya padamu nanti. Mari kita balas dendam dulu. Benar. Balas dendam. Balas dendam untuk seluruh keluarga Yi. Bunuh mereka semua untukku. Ye Ling Xuan, apakah hanya ini semua kekuatan yang kau miliki? Kau benar-benar terlalu mengecewakan. Sampah. Sekelompok sampah. Pengawal, ambil mayat sampah ini. Serat mereka dan berikan kepada anjing. Ye Ling Xuan, raungan orang yang tidak kompeten, tidak berguna. Aku akan memberimu kesempatan untuk menjaga tubuhmu tetap utuh. Sekarang, potong kakimu sendiri. Dan bawakan aku abu ibuku, kakak, dan nenekku. Yi Chen,
Kau pikir kekuatan bela diri sudah cukup? Kau bisa bertindak lancang di sini. Kekuatan bela diri itu tidak pernah menjadi modal bagi yang kuat. Orang yang benar-benar kuat memegang kekuatan dunia di tangan mereka. Dan kaki mereka menginjak agungan 5 gunung besar. Apakah kau mengatakan bahwa pengaruhmu adalah kekuatanmu? Ya, apa yang dikatakan Nona Ye benar sekali. Aku beritahu kau. Di sini di Jiangdong, kami 4 kepala keluarga agung adalah langit pengaruh dan kekuasaan. Dan Nona Ye adalah orang yang mengendalikan langit ini. Langit pengaruh. Tepat sekali. Kami 4 kepala keluarga agung adalah langit Jiangdong. Pengendali langit. Yi Shen, apakah kau mempertanyakan kekuatan 4 kepala keluarga agung kami? Aku mempertanyakan kekuatanmu. Apakah kau pantas? Bukankah kau ingin bersaing denganku dalam pengaruh dan kekuasaan? Baiklah. Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat apa itu kekuatan luar biasa yang sesungguhnya. Tong Ying, aku memberimu 3 menit. Aku ingin 4 kepala keluarga agung Jiangdong menghilang dari peta selamanya. Selain itu, siapkan beberapa guci lagi untukku. Aku perlu memakamkan kerabatku. Apa yang baru saja ku dengar? Dia benar-benar berkata bahwa dia ingin 4 kepala keluarga agung Jiangdong kami menghilang dalam waktu 3 menit. Ini benar-benar lelucon terbesar di dunia. Yi Chen, kau bahkan kurang masuk akal daripada ayahmu. Setelah memperburuk keadaan sampai titik ini, kau masih bersikap sombong di sini. Kau mempermalukan dirimu sendiri. Nona Ye, kurasa tidak perlu membuang kata-kata lagi pada sampah ini. Mohon segera keluarkan perintah bunuh Jiangdong. Mohon Nona Ye keluarkan perintah bunuh Jiangdong. Anjing liar, apakah kau melihat itu? Inilah yang disebut pengaruh. Semua kepala keluarga Jiangdong dengarkan perintahku. Kami mematuhi perintah Anda. Segera berlaku. Kumpulkan semua kekuatan Jiangdong untuk memburu pasangan ayah dan anak anjing ini. Ingat ini. Kepung dan kejar mereka, tapi jangan dibunuh atau dimusnahkan. Aku ingin pasangan ayah dan anak anjing ini di seluruh Jiangzheng menjadi seperti tikus yang berlarian di jalanan, di mana semua orang berteriak untuk memukuli mereka. Tidak bisa hidup dan tidak bisa mati. Gunakan ini untuk menghibur Xiaoxing di surga. Kami dengan hormat mematuhi perintah Nona Ye. Tidak bisa hidup dan tidak bisa mati. Kematian sudah dekat. Kau masih di sini, mengeluarkan perintah kematian yang tidak berarti. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian. Dengarkan ini. Inilah yang mereka sebut kebodohan, yang tak kenal takut. Apakah kau mengerti? Begitu perintah kematian Jiangdong ini dikeluarkan, tidak peduli seberapa hebat kemampuanmu, kau tidak akan lolos dari pengejaran di seluruh kota. Kecuali kau mengubah seluruh Jiangdong ini menjadi kota mati. Sayang sekali, kau sama sekali tidak memiliki kemampuan itu. Semuanya. Mari kita dengarkan. Panggilan macam apa yang diterima Patriark Zhao? Yi Chen, apakah Anda pikir panggilan telepon yang baru saja Anda lakukan benar-benar dapat memengaruhi 4 kepala keluarga agung kami? Ponselmu juga berdering. Sepertinya cukup cepat. Halo, Apa yang kau lihat? Jawab ponselmu. aku akan menjawabnya. Apa aku takut padamu? Halo, sudah kubilang jangan telepon aku kecuali ada hal penting. Ada apa? Keluarga kita bangkrut. Tidak. Apa katamu? Kau bajingan, apa yang kau katakan? Mustahil, benar-benar mustahil. Pergi selidiki dengan tuntas sebelum kau bicara lagi. Sampah, kalian semua sampah. Kalian berempat patriark kalian. Nona Ye, keluarga Xiao kami tamat. Nona Yi, tolong selamatkan keluarga Qian kami. Nona Ye, keluarga Li kami juga telah dihancurkan. Tolong selamatkan keluarga Li kami. Nona Ye, kami mohon padamu Nona Ye, selamatkan keluarga Sun. Ini yang kau sebut kekuatan. Itu bukan apa-apa di mataku. Sudah kubilang, aku bisa menghancurkannya dengan sekali balik tangan. Yi Chen, aku akui kau punya kekuatan. Tapi sedikit kekuatan yang kau miliki ini masih jauh dari cukup bagi Ku Yiling Shuang. Tunanganku adalah Wi Wudao, Dewa Perang Wilayah Selatan. Tidak peduli siapa dia, selama dia berada di depan tunanganku, hanya ada satu hasil. Kematian. Benar sekali. Bahkan jika kau berhasil menghancurkan
Keluarga Xiaoku sementara. Apa gunanya itu? Tunangan Nona Ye adalah dewa perang wilayah selatan. Kau telah mendapat masalah serius hari ini. Aku beritahu kau. Kau menghancurkan 4 kepala keluarga agung kami. Dan kau bahkan membunuh adik kandungnya. Aku beritahu kau. Yang mulia dewa perang wilayah selatan pasti akan membuatmu tanpa tempat pemakaman. Jadi kau mencari mati. Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Tidak. Aku memberimu kesempatan. Karena kalian sendiri ingin mati. Maka kalian tidak bisa menyalahkanku. Ini, Yi Chen. Apakah kau benar-benar tidak takut mati? Dua patriark. Karena Nona Ye masih memperlakukanku seperti anak kecil. Maka selanjutnya, aku meminta kalian berdua untuk bekerja sama. Dan bantu Nona Ye sadar. Mari kita lihat kemana kau bisa lari. Nyawa yang ingin diambil yang mulia. Tidak ada yang bisa lolos darinya. Yang mulia, Ye Lingshuang. jika kau berani membunuhku, kalian berdua ayah dan anak tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Lihat betapa takutnya dirimu. Ini tidak terdengar seperti sikap mengesankan Ye Lingshuang. Tenang saja. Awalnya, aku berencana membunuhmu secara langsung. Tetapi melihat adegan hari ini, jika aku hanya membunuhmu seperti ini, itu akan terlalu mudah bagimu. Aku memberimu 3 hari. Pergi cari semua orang yang kau bisa. Seluruh dukungan dan kekuatan yang bisa kau kerahkan untuk melawanku. Aku ingin kau di tengah harapan. Merasakan keputusasaan. Tentu saja ini juga kesempatanmu. Karena kau hanya mendapat 1 kesempatan. Ayah. Mari kita pulang. 3 hari kemudian, bawa orang-orangmu ke pemakaman selatan kota Jianbei. Aku akan menggunakan darah dan kepalamu untuk mengenang arwah keluarga Yeku yang telah tiada dan mengukir batu nisan mereka. Yi Chen Yinatian. 3 hari dari sekarang, kalian berdua ayah dan anak harus mati di tanganku. Mati. Tetua Yi, Ayah, tuanku. Apa yang terjadi pada Tetua Yi? luka lama ayah belum sembuh. Dan sekarang dia mendapat luka baru. Tubuhnya sudah kewalahan. Ditambah dengan campuran kesedihan dan kemarahan hari ini, semua lukanya kambuh. Aku harus segera membawa ayahku ke rumah sakit. Tong Ying, segera bawa orang ke pemakaman selatan kota Jianbei untuk membangun makam dan mendirikan monumen bagi keluarga Yeku. 3 hari dari sekarang aku akan menggunakan darah Ye Lingshuang untuk meratapi jiwa-jiwa yang telah meninggal dari keluarga Yeku. Ayah, mohon beristirahat dan pulihkan diri. Putramu akan mengambil kepala Ye Lingshuang hari ini untuk mengenang jiwa-jiwa yang telah meninggal dari keluarga Yeku. Dewa perang wilayah selatan itu Wei Wudao. Apakah kamu benar-benar punya keyakinan untuk menghadapi mereka? Ayah mohon yakinlah. Lupakan tentang 1 dewa perang wilayah selatan. Bahkan 10 atau 100 dari mereka. Putramu tidak akan takut. Kau tetaplah di sini. Dan tunggu kabar baik dariku. Ayah, apa yang ingin kau katakan? Tidak ada apa-apa. Ingat kata-kata ayahmu. Jika kamu tidak bisa menang, maka larilah. Selama bukit hijau masih ada, akan ada kayu untuk dibakar. Jaga ayahku dengan baik. Jika ada orang mencurigakan yang ditemukan, bunuh mereka tanpa ampun. Ya, Ayah, putramu pergi sekarang. Chen Er, kamu harus berhati-hati. Chen Er, aku tidak memberitahumu bahwa kekuatan utama yang menghancurkan keluarga Yeku saat itu sebenarnya adalah Gubernur Jenderal Xi Jiang dan 4 Master Sekte. Aku takut kamu akan bertindak gegabah. Hanya 1 Wei Wudo saja sudah sangat berbahaya. Apalagi ditambah yang lain. Makam leluhur keluarga Ye. Para penjaga, ratakan makam ini untukku. Hancurkan batu nisan itu untukku. Keluarga Ye hanya pantas mayatnya tergeletak di padang gurun. Tidak.
Berhenti, cepat berhenti. Kalian sekelompok binatang kecil. Tunggu sampai Kaisar Ilahi tiba. Dan tidak satupun dari kalian akan mati dengan baik. Kau baru saja bilang, Tuan Kaisar Ilahi. Siapa Tuan Kaisar Ilahi? Tentu saja itu adalah Ye Kaisar Ilahi saat ini yang berada di bawah 1 orang dan di atas 10.000. Apakah kau mengatakan bahwa pemuda bejat kecil Yi Chen adalah Kaisar Ilahi saat ini? Mencoba menakut-nakuti nona ini, tidak bisakah kau mencari alasan yang lebih baik? Cepat bergerak dan hancurkan peti mati itu untukku. Berhenti. Berhenti. Kau benar-benar memiliki keberanian yang luar biasa. Tuan, Anda akhirnya tiba. Tuan bawahan Anda tidak kompeten. Karena membiarkan bajingan kecil ini meratakan pemakaman keluarga Ye, menggali kuburan, dan mengganggu ketenangan anggota keluargamu. Ye Lingxuang, kau jalan yang sudah gila. Jangan pernah berpikir untuk mati di kehidupan ini. Aku ingin kau menghabiskan seluruh hidupmu. Hidup dalam siksaan tanpa akhir. Tidak bisa hidup dan tidak bisa mati. Hanya berdasarkan dirimu anjing liar ini, kau tidak cukup memenuhi syarat. Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat. Apakah aku memenuhi syarat? Hanya seekor anjing liar. Namun berani mengabaikan keberadaan Dewa Perang ini. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian seperti itu. Hanya seorang Dewa Perang wilayah selatan. Namun kau berani menentangku. Dan siapa yang memberimu keberanian? Dewa Perang ini telah mengalami ratusan pertempuran. Dan belum pernah ada seorang pun berani lancang di depanku. Kau adalah yang pertama. Namun Dewa Perang ini akan memberimu kesempatan. Lumpuhkan seni bela dirimu sendiri dan putuskan meridianmu sendiri. Dan serahkan tombak pembantai nagamu. Aku akan mempertimbangkan untuk meninggalkanmu mayat yang utuh. Aku tidak menyangka kau kaki tangan kejahatan. Bahkan tahu tentang tombak pembantai naga. Kalau begitu, apakah kau tahu senjata siapa? Tombak pembantai naga ini. Aku tidak perlu tahu. Karena pemilik tombak pembantai naga akan segera menjadi diriku. Wei Wudao. Wei Wudao, kau berani lancang bahkan ketika kematian sudah di depan mata. Tombak pembantai naga itu adalah senjata dewa milik Baginda Kaisar Ilahi. Dan orang yang berdiri di hadapanmu adalah Kaisar Ilahi tertinggi dari dinasti saat ini. Mengapa kau tidak berlutut di hadapan Baginda Kaisar Ilahi dan meminta maaf dengan kematian? Kurang ajar. Orang macam apa Kaisar Ilahi tertinggi itu? Kau jalang ini berani mencemarkan nama baik secara sembarangan. Benar-benar mencari mati. Yang mencari mati adalah kau. Awalnya aku sang kaisar berniat menggunakan kekuatanku sendiri untuk membalas dendam pribadi keluarga Ye-ku. Tapi aku tidak pernah menyangka kau jalang buta ini melibatkan diri dalam hal ini. Karena memang begitu adanya, maka aku akan menunjukkan kekuatanku. Aku Ye Chen adalah Kaisar Ilahi saat ini, Wei Wudao. Mengapa kau belum berlutut dan menerima hukuman mati? Yi Chen, apakah keledai menendang kepalamu? Seperti apa rupa Kaisar Ilahi tertinggi? Bagaimana mungkin kakak Wudao tidak tahu? Kau berani berpura-pura menjadi Kaisar Ilahi tertinggi di depannya. Itu benar sekali. Mengapa kau tidak buang air kecil? Dan lihatlah perilakumu sendiri, menyamar sebagai Kaisar Ilahi tertinggi. Apakah kau pantas, Tuan Dewa Perang? Bocah ini pasti ketakutan setengah mati kan? Berani menyamar sebagai Tuan Kaisar Ilahi. Ya tuanku, mengapa membuang kata-kata untuk pria buas ini? Potong saja anggota tubuhnya. Dan tangkap ayahnya. Kita tidak hanya bisa membalaskan dendam Tuan Muda Wei, kita bisa memaksa mereka mengungkap keberadaan tombak pembantai naga. Wudao, kedua jenderal perang itu benar. Pertama lumpuhkan pemuda bejat ini dan tangkap dia. Kemudian bawa orang bejat itu Yinatian. Ketika saatnya tiba, kita akan di depan pemuda bejat ini. Menyiksa orang tua bejat itu. Aku menolak percaya. Dia tidak akan menyerahkan tombak pembantai naga. Kau wanita beracun. Menghancurkan pemakaman keluarga Ye-ku tidaklah cukup. Kau benar-benar berani menyimpan niat jahat seperti itu. Kau benar-benar pantas mati dengan 1000 sayatan. Pemuda bajingan, kau tampaknya marah karena malu. Kalau begitu, ketika aku menyiksa Yinatian, si bajingan tua itu, ekspresi macam apa yang akan kau tunjukkan? Aku benar-benar menantikannya. Ye Lingxuang, kau mencari mati. Kau orang bodoh yang ceroboh, tangkap dia. Bagaimana ini mungkin?
Kekuatan gabungan dari kelima jenderal perang sudah cukup untuk menandingi seorang ahli Grandmaster. Bagaimana mungkin dia membunuh 3 jenderal perang dengan begitu mudah? Kau orang bodoh yang ceroboh. Bagaimana mungkin kau memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Kau tidak pantas tahu. Lihatlah apa ini. Peluncur pengunci artileri lapis baja. Aku tidak menyangka pemuda buas. Kau benar-benar memiliki sedikit ketajaman. Jadi bagaimana jika kekuatan tempurmu menakutkan? Jika aku hanya bergerak, aku bisa memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Kebodohan. Kau masih bersikap sombong bahkan saat menghadapi kematian. Mati untukku. Bagaimana mungkin kau bisa menahan bahkan sebuah peluru artileri? Wei Wudao, bersiaplah untuk mati. Kau tidak bisa membunuhku. Aku adalah Dewa Perang Wilayah Selatan. Dewa Perang Wilayah Selatan. Apakah kau pantas? Kau berani lari? Yi Shen. Aku Dewa Perang memiliki jasa militer atas namaku. Bahkan Kaisar Ilahi tak berhak mempermalukan Dewa Pertempuran ini. Dia tidak bisa mempermalukan Dewa Pertempuran ini seperti ini. Kau memiliki jasa militer. Apakah itu yang kau andalkan untuk bertindak sembrono? Kau benar-benar berani memukulku. Aku memukulmu karena kau memegang jabatan, tetapi mengabaikan tugasmu. Aku memukulmu karena kau menggunakan kekuasaan untuk melakukan kekejaman. Hari ini, aku akan menggunakan nyawa anjingmu untuk menenangkan jiwa seluruh keluargaku di surga. Tidak. Hentikan. Yi Chen berhenti. Aku tidak pernah menyangka bahwa kau wanita kejam dan beracun ini masih memiliki seseorang yang kau pedulikan di hatimu. Jika aku membunuhnya, apakah kau akan sangat sedih? Hentikan. Yi Chen, jika kau berani membunuh Wudao, kau bisa lupakan untuk pernah mengetahui di seumur hidup ini siapa yang membantai keluarga Yimu saat itu. Siapa mereka sebenarnya? Apa maksudmu? Apa maksudku? Kau tidak mungkin sebodoh itu untuk percaya 20 tahun yang lalu bahwa hanya seorang remaja belasan tahun bisa memusnahkan seluruh keluarga Yimu, kan? Aku hanyalah pemicu untuk pembantaian itu. Mereka yang benar-benar menghancurkan keluarga Yimu adalah orang lain sepenuhnya. Siapa tepatnya? Siapa? Mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah mampu kau provokasi seumur hidup ini. Aku sarankan padamu, jika kau tahu mana yang baik untukmu, cepat lepaskan Wudao. Aku masih bisa mengampuni nyawa anjingmu dan ayahmu. Mulai sekarang kita akan saling tidak mencampuri urusan masing-masing. Jika tidak, kita akan binasa bersama dan tidak ada yang akan selamat. Apakah kau mengancamku? Katakan padaku atau tidak. Yi Chen, apakah kau benar-benar ingin mati? Kalau begitu mari kita lihat apakah mulutmu lebih keras. Atau apakah nyawa pemuda binatang buas ini lebih keras. Kau jalan. Mengapa kau tidak bicara cepat? Apakah kau ingin Dewa Pertempuran ini diinjak-injak sampai mati hidup-hidup? Aku akan bicara. Mereka yang membantai seluruh keluarga Yimu saat itu adalah Gubernur Jenderal Xi Jiang dan 4 Master Sekte Xi Jiang. Saat itu, aku hanya memberitahu mereka berita bahwa keluarga Yi memiliki tombak pembantai naga. Dan kemudian aku menaruh obat tidur ke dalam anggur keluarga Ye. Mengenai sisanya, mereka yang melakukan segalanya. Apakah kau mengancamku? Tragedi keluarga Ye saat itu juga dilakukan oleh para bajingan tua itu. Gubernur Jenderal Xi Jian adalah duta besar untuk ekspansi wilayah, memegang kekuasaan yang sangat besar. 4 Master Sekte tidak hanya sangat kuat, tetapi mereka juga didukung oleh 5 sekte besar milikku. Jika kau berani menyentuhku, seluruh Great Seal akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Kali ini aku tidak mencoba menakutimu. Ketika Gubernur Jenderal Xi Jiang dan 4 Master Sekte bergabung, mereka adalah langit di Xi Jiang ini. Bahkan jika seorang pejabat tingkat pertama dari istana saat ini tiba,
Mereka harus melangkah dengan hati-hati, bahkan jika kekuatanmu cukup besar. Di hadapan mereka, kau hanyalah seekor semut yang sedikit lebih besar. Apakah kau sedang bernegosiasi denganku? Aku tidak sedang bernegosiasi persyaratan denganmu, tetapi memberimu kesempatan untuk hidup. Jika kau melepaskan kami sekarang, kita bisa menganggap dendam kita selesai. Jika tidak, aku akan memanggil mereka semua ke sini. Paling buruk kita akan binasa bersama. Binasa bersama, kau tidak pantas. Jangankan Gubernur Jenderal Zijian dan 4 Master Sekte. Bahkan jika sang penguasa sendiri datang, dia tetap tidak bisa menyelamatkan nyawa anjing tua ini. Tidak. Sungguh kesombongan. Di Zijiang ini, tak pernah ada yang berani menghina Gubernur Jenderal seperti itu. Dan kami 4 Master Sekte. Gubernur Jenderal, 4 Master Sekte. Mengapa kalian datang? Ye Lingshuang, apakah ini cara yang pantas bagimu untuk berbicara kepada aku Gubernur Jenderal? Yi Lingshuang menyambut Gubernur Jenderal. Salam kepada 4 Master Sekte. Aku tidak akan berani. Bagaimana mungkin aku menerima hormat dari istri Dewa Perang? Gubernur Jenderal saya. Terima kasih Gubernur Jenderal. 4 Master Sekte. Cepat bunuh pria buas muda ini. Dan selamatkan nyawa Dewa Perang ini. Dewa Perang Wen, sekarang kau mengingat kami. Apa yang kau lakukan sebelumnya? Aku Apa? Ketika kau memonopoli keuntungan dan makan sendirian, mengapa kau tidak memikirkan kami saat itu? Sekarang setelah kau diinjak-injak oleh orang lain, kau mengingat kami. Makhluk tak tahu malu. Baiklah, jangan banyak bicara. Bagaimanapun dia adalah Dewa Perang wilayah selatan. Jika dia mati di dalam wilayah 4 sungai kami, tidak ada dari kita yang bisa lari dari tanggung jawab. Jadi kau adalah sisa-sisa dari keluarga Ye. Sungguh bakat muncul dari asal-usul yang sederhana, mampu memaksa Dewa Perang Wei kita ke jalan buntu seperti itu. Mengesankan, sungguh mengesankan. Tapi apakah kau pikir hanya karena kau memiliki sedikit kemampuan ini, kau tak terkalahkan di bawah langit? Datang ke sini sama saja mencari kematianmu sendiri. Gubernur Jenderal Zijian, itu adalah aku sih. 4 Master Sekte. Anak muda, kami ada di sini. Mengapa kau tidak segera berlutut dan menerima kematian? Sangat bagus. Aku awalnya berencana, setelah membunuh Wei Wudao dan Ye Lingshuang, untuk pergi mencari kalian semua nanti. Aku tidak menyangka kalian semua muncul. Ini juga bagus. Ini menghemat perjalananku. Hari ini, aku akan menggunakan nyawa anjing kalian semua untuk menghormati arwah keluarga Yeku yang telah wafat. Jadi kau pemuda buas sudah tahu bahwa kami adalah orang-orang yang memusnahkan keluarga Yemu saat itu. Karena kau sudah tahu, beraninya kau berbicara begitu kurang ajar di depan kami. Membiarkanmu anak binatang buas melarikan diri saat itu benar-benar menjadi kekhawatiran yang terus-menerus bagi kami. Langit berbelas kasih dan telah mengirimmu kembali kepada kami. Kali ini biarkan wanita tua ini melihat bagaimana kau bertahan hidup. Pemuda buas, aku memberimu 3 syarat. Pertama, bebaskan Wei Wudao. Kedua, serahkan tombak pembantai naga milik keluarga Ye. Ketiga, berlutut dan memohon ampun dan bersumpah setia. Ingat, ketiga syarat ini wajib. Hanya seorang Gubernur Jenderal Zijian berani lancang di hadapan sang penguasa ini. Betapa besarnya otoritas resmi yang kau miliki. Aku sang kaisar juga memberimu 3 jalan. 1. Kematian. 2. Kematian. 3. Atau kematian. Yi Chen, kau di depan Gubernur Jenderal Zijiang dan 4 Master Sekte. Masih berani bersikap lancang? Apakah kau benar-benar menganggap dirimu sebagai kasar ilahi tertinggi? Cepat lepaskan Wudao, akui kejahatanmu dan tunduk pada hukum. Lepaskan dia. Baiklah. Kalau begitu aku akan melepaskannya. Serahkan. Apakah kau mengancamku? Wudao, Tuan Gubernur Jenderal, cepat bunuh pemuda binatang ini. Balaskan dendam Wudao, Tuan Gubernur Jenderal. Pemuda buas, saat itu kakek nenekmu, ayam dan ibumu semua mati di bawah kakiku. Meratap tak berdaya dan memohon ampun di hadapanku. Sekarang kau membantai Dewa Perang Wei tepat di depanku. Kau memiliki keberanian yang luar biasa. Jadi itu kau. Hari ini, aku akan menguliti kulitmu dan mencabut urat-uratmu, menggunakan darah segarmu, untuk menulis batu nisan seluruh keluarga Yeku. Menenangkan roh mereka di surga. Pembantai naga. Tombak pembantai naga itu adalah tombak pembantai naga. Kepala dari semua senjata pembunuh naga tertinggi. Memerintah dunia tidak ada yang berani membangkang.
Hanya berdasarkan aura menakutkan dari tombak pembantai naga ini, tidak sulit untuk melihat bahwa legenda ini sama sekali tidak salah. Pemuda buas, mengapa kau tidak segera menyerahkan tombak pembantai naga ilahi? Kami bisa memberimu kematian yang cepat. Kalau tidak, aku akan membuatmu berharap kau mati. Kau menginginkan tombak pembantai naga. Ambil. Ini buruk. Anak ini sudah mencapai alam Grandmaster. Luar biasa. Hanya dalam 20 tahun, kau bisa membiarkan seekor anjing liar yang baru kemarin sore tumbuh hingga tingkat seperti ini. Tombak pembantai naga benar-benar sesuai dengan reputasinya. Tuan Gubernur Jenderal 3 Grandmaster. Tunggu apa lagi? Cepat bunuh pemuda binatang ini. Cincang dia menjadi 10.000 keping. Jangan dalam keadaan apapun memberinya kesempatan untuk bernapas. Ling Suang, jangan khawatir. Aku akan segera membantai para bajingan tua ini. Dan kemudian memusatkan perhatianku padamu, wanita kejam. Kau bajingan. Kau masih berani berdalih bahkan pada saat ini. Bersiaplah untuk mati. Darah tumpah 3 Qi ke tanah. Jiwa tombak tidak akan jatuh ke dalam debu fana. Roh keluarga Yin di surga. Dengarkan sekarang raungan naga melalui mata surga. Pergi. Pergi. Bagaimana itu mungkin? Gubernur Jenderal dan ketiga Grandmaster bergabung, namun tidak mampu menandingi satu serangannya. Kekuatanmu bukan milik seorang Grandmaster. Itu 8 tahun yang lalu. Mustahil. 8 tahun lalu kau hanyalah seorang remaja. Bagaimana mungkin kau menjadi seorang Grandmaster? Pasti tombak pembantai naga yang memungkinkanmu memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Seorang pemuda buas sepertimu, apakah kau bahkan layak disebut seorang Grandmaster? Apakah kau layak mempertanyakan kekuatanku? Kau panik sekarang, bukan? Kakak. Aku salah, aku benar-benar tahu aku salah. Kumohon jangan bunuh aku. Apakah ini caramu memohon belas kasihan? Berlututlah di hadapanku. Baiklah, aku akan berlutut. Adik kecil, kau tahu ini. Saat itu semua adalah para master tua itu. Mereka mengidamkan tombak pembantai naga milik keluarga kita. Itulah mengapa mereka membantai seluruh keluarga kita. Aku juga diancam dan dipaksa. Diancam? Jika kau tidak memberitahu mereka bahwa tombak pembantai naga ada pada keluarga kita, para pecundang itu, apakah mereka layak mengetahui keberadaan tombak pembantai naga? Jika bukan karenamu meracuni kakek di pesta ulang tahunnya, hanya beberapa semut, apakah mereka layak menghancurkan keluarga kita? 20 tahun telah berlalu, dan kau masih ingin mengambil ibu dan abu mereka keluar, dan menundukkan mereka pada segala macam penghinaan. Kau bahkan menggali kuburan, dan menghancurkan mausoleum keluarga Yeku, memohon belas kasihan. Apakah kau layak, Tong Ying? Ya. Bawa wanita kejam ini, dan ikat dia bersama para pecundang itu. Setelah kuburan baru didirikan, dan batu nisan dipasang, aku akan menggunakan darah segar mereka, untuk mengukir prasasti bagi seluruh keluarga Yeku. Tuanku, aku mohon padamu tolong biarkan aku pergi. Selamatkan saja nyawaku. Diam, hati-hati atau aku akan memotong lidahmu. Aku dilindungi oleh otoritas kekaisaran. Jika kau berani membunuhku, tidak akan ada tempat bagimu di seluruh Grazia. Yishen, kami 4 Master Sekte adalah tetua dari 4 sekte besar Grazia. Sebaiknya kau bebaskan kami semua. Jika tidak, aku akan membuatmu tercabik-cabik menjadi 10.000 keping. 4 sekte besar. Di mataku, mereka tetap tidak lebih dari semut. Jika mereka cukup bodoh untuk ikut campur, aku tidak keberatan mengirim mereka untuk dikubur di sampingmu. Baiklah bocah. Kau sendiri yang mencari mati. Kalau begitu jangan salahkan kami. Anak panah sinyal menembus awan. 10.000 pasukan tiba untuk bertemu. Tidak bagus. Ini adalah 4 sekte besar. Sinyal bahaya tingkat tertinggi. Begitu perintah dikeluarkan itu bisa memanggil para ketua sekte itu sendiri. 20 tahun telah berlalu. Kishan, ketua sekte Kishan. Di mana tepatnya tombak pembantai naga itu? Menurut pendapatku, Xiao Zhan, ketua sekte Gunung Xiao. selama kita menemukan para pemberontak klan Wang itu, semuanya akan mudah. Mencari pemberontak klan Wang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Saat itu setelah Wang Natian menerima warisan tombak pembantai naga, faksi yang dipimpin oleh Wang Tianlong yang saat itu adalah kepala klan Wang, Liuto, ketua sekte Gunung Yu. ingin merebut harta itu dan membunuhnya. Teni, ketua sekte Gunung Me. Faksi Wang Natian memberontak melawan klan Wang, dan sejak saat itu hidup dalam ketidakjelasan. Mereka mendirikan cabang kecil keluarga Yin di Jiangbei. Jika bukan, karena seorang pengkhianat muncul dari dalam mereka, bagaimana mungkin tombak pembantai naga muncul kembali? Bagaimana kalau begini, kita pergi mengawasi pengkhianat keluarga itu. Dia mungkin punya cara untuk menemukan petunjuk tentang tombak pembantai naga. Bagaimanapun juga, dia pernah menjadi anggota keluarga Y. Ide yang bagus.
4 anak panah melesat secara bersamaan menuju si Jian. Sungguh keberanian yang luar biasa. Seseorang benar-benar berani secara bersamaan menyerang tetua dari 4 sekte besarku. Kita harus segera bergegas ke si Jian. Aku ingin melihat siapa yang memiliki nyali sebesar beruang dan macan tutul, yang berani memaksa tetua dari 4 sekte besarku ke jalan kematian. Villa keluarga Wang di Sanjing. Wang Yun kepala pelayan. Wang Tianlong kepala keluarga Wang. Aku berkata, Wang Yon, mengapa kau bertele-tele seperti ini? Cepat dan lakukan gerakanmu. Guru langkah memindahkan kayu bakar dari bawah kuali ini. Benar-benar membuat hamba tua ini agak tidak berdaya. Sudahlah. Aku menyerah. Kau selalu menyerah tanpa perlawanan. Lupakan saja. Sama sekali tidak menyenangkan. Wang Kai tuan muda keluarga Wang. Tuan muda, kabar baik yang luar biasa. Tuan muda, kabar baik luar biasa apa? Bisa membuat tuan muda begitu bahagia. Tombak pembantai naga. Tombak pembantai naga apa? Cepat beritahu aku apa yang sebenarnya terjadi. Aku baru saja menerima kabar. Para master dari 4 sekte besar seni bela diri kuno telah bergabung dan bergegas ke si Jian. Aku merasa ada yang tidak beres. Jadi aku secara khusus mengirim seseorang untuk menyelidiki. Coba tebak, Wang Natian pengkhianat keluarga Wangku dan putranya Ye Chen telah muncul. Saat ini, mereka berada di Jiangbei. Mereka ada di Jiangbei. Dulu Wang Natian terluka parah oleh putri angkatnya, lalu diselamatkan oleh Ye Chen yang kembali bertarung. Sekarang, dia berada di rumah sakit di Jiangbei. Dan Ye Chen saat ini sedang mendirikan batu nisa untuk seluruh keluarga Ye-nya. Bersiap untuk membalas dendam. Alasan keempat sekte besar seni bela diri kuno bergegas ke sana, justru karena para tetua dari 4 master sekte menemukan keberadaan mereka. Mereka mengirim pesan dari jarak lebih dari 1000 li. Astaga. Bahkan Wang Natian pengkhianat itu telah datang. Ini berarti bahwa tombak pembantai naga telah muncul. Tuan muda memang luar biasa cerdik. Tuan jarak dari wilayah 4 sekte ke Jiangbei. Pasti setidaknya 1 jam lebih lambat daripada dari Shangjin ke Jiangbei. Hamba tua ini akan membawa orang ke Jiangbei kali ini. Dan pasti sebelum para 4 sekte besar mengambil tombak pembantai naga. Ayah, aku ikut. Tentu saja kau harus pergi. Namun Wang Natian orang tua itu masih sangat licik. Kalian harus bersiap untuk kedua kemungkinan. Kalian berdua pertama bawa orang untuk menangkap Wang Natian, dan kemudian pergi mencari Ye Chen dengan si tua bajingan ini di tangan. Si muda bajingan. Bukankah dia akan menyerah dengan patuh? Aku ingin tahu bagaimana keadaan Chen Er. Bagaimana kabarnya sekarang? Apakah kau masih mengingatku, paman tersayangku? Wang Yun dari keluarga Wang Shangjin. Sungguh sulit bagi tuan muda Natian untuk masih mengingat hamba ini. Kau adalah putra Wang Tianlong, Wang Kaikan. Paman tersayangku, kau masih mengingatku. Untuk berterima kasih karena kau mengingatku. Mengapa kau tidak bergabung dengan keponakanmu? Pergi. Kau sama seperti ayahmu. Belati tersembunyi di balik senyuman. Jika kau ingin membunuhku, bunuh saja aku. Mengapa semua pembicaraan tak berguna ini? Pembunuhan pasti akan terjadi. Tapi tidak sekarang. Tetua Yon. Ya. Bawa dia pergi. Ayo pergi. Kau budak anjing, lepaskan aku. Wang Yan. Kau si tua bajingan akan menemui akhir yang mengerikan. Apakah kau pikir kau masih orang yang sama seperti dulu? Paman tetua. Sudah tua namun masih sangat kejam. Kakak, nenek, dan ibu. Semua kerabat keluarga Yeku. Sekarang, keturunan tidak berbakti Ye Chen akan menggunakan darah segar musuh kita untuk membersihkan batu nisan kalian, mengukir prasasti, untuk menenangkan roh kalian di surga. Pendosa si Baoqing, terimalah kematianmu. Kau tidak bisa membunuhku, aku adalah Gubernur Jenderal Si Jian. Ye Chen, ampuni nyawaku. Pendosa. Sekarang giliranmu. Aku mohon padamu.
Yi Chen, para ketua sekte dari 4 sekte besarku, pasti sedang dalam perjalanan ke sini. Belum terlambat untuk berhenti sekarang. Jika kau membunuh kami, kau tidak akan punya jalan keluar. Itu Yi Chen. Yi Chen, ampuni kami. Dan serahkan tombak pembantai naga. Kami pasti akan memohon kepada para 4 sekte besar untuk mengampuni nyawamu. Aku akan memberitahumu sekali lagi. Lupakan tentang kedatangan 4 master sekte. Bahkan jika sang penguasa datang sendiri, mereka tetap tidak bisa menyelamatkanmu. Mati. Aku. Yi Chen, ampuni aku, ampuni aku. Aku hanyalah seekor anjing. Aku akan melakukan apapun yang kau minta dariku. Ya. Selama kau membiarkanku pergi, aku akan menggigit siapapun yang kau perintahkan untuk kugigit. Kau benar-benar berani menghina anjing. Jalan, apakah kau mulai tidak sabar? Seorang pengkhianat keluarga Wang, benarkah itu? Seekor anjing liar dari keluarga Ye, benarkah begitu? Aku nona muda ini telah membunuh begitu banyak orang dari keluarga Ye. Dengan mereka menemaniku di surga, hidup nona muda ini sudah sepadan. Surga. Kau pantas mendapatkannya. Jalan sepertimu hanya pantas masuk neraka. Tuanku, situasinya gensit. Ayahmu tetua Ye telah ditangkap oleh seseorang. Siapa yang melakukannya? Bawahanmu juga tidak tahu. Bawahanmu menemukan bahwa tetua Ye sudah hilang. Semua orang yang menjaganya terbunuh. Apa gunanya dirimu? Bawahanmu tidak kompeten, mohon hukum aku, tuanku. Yi Chen, apakah kau lihat? Bahkan langit menginginkan kalian berdua, ayah dan anak binatang. Kau melawan aku. Kau melawan 4 master sekte dan bahkan kau menang. Tapi langit ingin menghancurkanmu. Aku lihat apa yang akan kau gunakan untuk melawan langit. Jika surga berani menindasku, aku akan menghancurkan surga ini. Seperti yang diharapkan dari anjing keluarga Wangku. Sungguh tontonan berani melawan surga. Sama sekali tidak buruk. Siapa kau? Mengapa kau datang ke mausoleum keluarga Ye-ku? Orang ini masih belum mengetahui identitasku sendiri. Tuan muda ini akan mengasihanimu dan memberitahumu. Keluarga Ye-mu dulunya adalah salah satu dari 3 keluarga besar di Shangjin. Garis keturunan cabang dari keluarga Wang. Keluarga Wang dari Shangjing. Tapi entah bagaimana ayahmu menjadi penerus tombak pembantai naga. Kakekku meminta ayahmu untuk mempersembahkan tombak pembantai naga kepada ayahku. Tapi ayahmu menolak apapun yang terjadi. Dan bahkan berani menentang kakekku. Kemudian kau menjadi marah karena malu. Dan menyerang ayahku, benarkah begitu? Tepat sekali. Kau memang pintar. Hanya saja, kekuatan tombak pembantai naga terlalu kuat. Memungkinkan ayahmu, si manusia binatang tua itu, untuk bertarung keluar. Dan melarikan diri ke Jiangbei. Hidup di bawah identitas palsu. Sebuah peristiwa yang benar-benar memuaskan. Bahkan surga pun tidak bisa mentoleransi pengkhianat garis keturunanmu. Tahukah kau? Putri angkat ayahmu itu membantai seluruh keluargamu. Terkejut tak terduga. Menurut apa yang kau katakan, jika garis keturunanmu tidak mendambakan harta karun itu dan menjadi benar-benar gila, maka keluarga Ye-ku tidak akan menderita pengungsian dan kesulitan. Juga tidak akan ada yang berikutnya. Bencana pemusnahan. Adik kecilku tersayang. Apakah kau terbawa suasana? Fakta bahwa ayahku bisa menyukai tombak pembantai naga milik keluargamu adalah berkah yang kau kumpulkan selama 8 masa kehidupan. Beraninya kau tidak tahu berterima kasih. Apa pepatahnya lagi? Mereka yang mencari bencana tidak bisa hidup. Sekarang setelah kau tahu identitas seorang pemberontak keluarga Wang, setelah melihat tuan muda Wang kami, mengapa kau belum berlutut menyerahkan tombak pembantai naga? Mungkin tuan muda kami dalam momen kebahagiaan akan meninggalkanmu mayat yang utuh. Jika tidak, kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Berlutut-berlutut di sini. Kurang ajar, kau ini siapa? Apakah kau pantas membuat tuanku berlutut kepadamu? Maafkan aku. Ada kecantikan yang luar biasa di sini juga. Maafkan aku sedikit kasar barusan. Kalau begitu, izinkan aku memperkenalkan diri kepadamu. Ayahku adalah patriark keluarga Wang saat ini di Shangjin. Dan aku adalah patriark berikutnya. Aku tahu kau cemas. Tapi jangan terburu-buru dulu. Tunggu sampai aku selesai berurusan dengan pemberontak keluarga Wang ini. Aku masih punya sedikit tenaga untuk mencarimu dan melakukan beberapa hal yang kita berdua nikmati. Kau mencari mati? Sangat cantik. Namun memiliki temperamen yang berapi-api. Ini tidak akan berhasil. Itu akan menyebabkan kerutan di sudut mata. Itu tidak masalah. Kakak akan perlahan mendisiplinkanmu nanti.
Sekarang mari kita bicarakan masalah di antara kita berdua terlebih dahulu. Beritahu aku keberadaan tombak pembantai naga, lalu berlutut dan bunuh diri sebagai permintaan maaf. Aku mungkin akan mempertimbangkan memasukkanmu ke dalam silsilah keluarga Wang. Bagaimana menurutmu? Bukankah syarat ini menunjukkan rasa hormat yang cukup kepadamu? Ngomong-ngomong, itu hanya bisa kau sendiri. Pelaku kejahatan lainnya tidak memenuhi syarat. Apakah silsilah keluarga Wangmu layak untuk aku ikuti? Dengarkan aku baik-baik. Nama belakangku adalah Ye. Keluarga Ye kami dan keluarga Wangmu sama sekali tidak memiliki hubungan. Bahkan tidak mengakui garis darahmu sendiri. Garis keturunanmu. Sekadar manusia binatang yang lupa leluhur. Karena kalian semua adalah manusia binatang, maka aku tidak akan membuang kata-kata lagi padamu. Agar aku tidak terlihat seperti orang bodoh. Sekarang aku memberimu dua pilihan. Beritahu aku keberadaan tombak pembantai naga, dan kemudian bunuh diri. Tuan muda ini akan mengizinkanmu. Tuan Muda Wang, itu adalah tombak pembantai naga. Itu ada di sana. Yang ini adalah tombak pembantai naga. Benar. Tidak, kau binatang kecil. Kau pasti bekerja sama dengannya. Mencoba menipuku ya? Tidak mungkin. Tuan Muda Wang, orang yang membantai seluruh keluarga Yi saat itu adalah aku. Bagaimana mungkin aku menipumu? Jadi kau putri angkat yang kejam itu. Yang dibesarkan oleh Wang Natian. Bentuk tubuh yang bagus, aku menyukainya. Mulai hari ini, kau akan mengikutiku. Tuan muda ini akan membawamu menikmati kenikmatan duniawi tertinggi. Terima kasih Tuan Muda Wang. Yi Chen, aku sarankan kau jangan terus bertahan. Serahkan tombak pembantai naga dengan cepat. Dan sisakan dirimu cara mati yang bermartabat. Cara mati yang bermartabat. Baiklah. Tombak pembantai naga ada di sini. Datang dan ambil. Aku lihat kah? Benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai kau melihat peti mati. Tai Long Tishan. Lumpuhkan orang ini untukku. Jangan bunuh dia. Hanya lumpuhkan dia. Tuan muda ini ingin bersenang-senang dengannya nanti. Ya Tuan muda. Tuan Muda Wang, jangan gegabah. Pemuda binatang ini sangat kuat. Tidak masalah, tidak masalah. Kedua bawahanku ini dan aku. Semuanya berada di tingkat Grandmaster. Berurusan dengan pemuda buas seperti dia. Semudah menghancurkan semut. Itu tidak benar Tuan Muda Wang. Dia baru saja membunuh 4 Master Sekte. Tubuh mereka masih hangat saat ini. Apel. Itu adalah 4 Master Sekte. Kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Kau tidak bertanya padaku sebelumnya. Sekarang kau ingin lari. Terlambat. Kalau begitu kau gila, kenapa kau bertingkah begitu sombong barusan? Anak ini sangat kuat. Menyebabkan aku kehilangan 2 jenderal besar. Aku tidak bermaksud begitu. Dia baru saja membunuh 4 Master Sekte. Kau dan 4 sekte besar pasti ingin membalas dendam padanya. Kemudian memanfaatkan momentum mereka. Kita bisa mengalahkannya. Aku tidak menyangka kau langsung menyerbu. Kau, aku. Lupakan saja, aku tidak akan bicara denganmu. Berbicara denganmu membuatku terlihat bodoh. Saudara Yi Chen, kau tidak. Kau tidak. Kau tidak berpikir aku hanya membawa 2 orang kan? Xiao Zhao. Hadiah yang kusiapkan untuk saudara Yi Chen. Tunjukkan padanya, ya guru. Cepatlah. Kau binatang kecil. Kau menangkap ayahku. Sekarang. Kau berlutut untukku. Yi Chen, mari kita lihat seberapa sombong dirimu mulai sekarang. Sudah kuduga dari Tuan Muda Wang. Langkahmu benar-benar kejam. Kau langsung menyerang. Titik vitalmu anjing liar ini. Jika kau mencuri kalimatku lagi, aku akan menjadi orang pertama yang membunuhmu. Cukup dengan omong kosongnya. Sekarang, berlututlah. Merangkaklah ke sini. Serahkan tombak pembantai naga. Dan kemudian ambil sepatuku. Dan jilat sampai bersih untukku. Aku mungkin akan mempertimbangkan memberikan ayah tuamu kematian yang cepat. Kau berhasil membuatku murka. Aku juga memberimu 2 pilihan. 1. Bebaskan ayahku. Aku hanya akan mematahkan kedua lenganmu dan mengampuni nyawamu. 2. Aku akan mematahkan keempat anggota tubuhmu, membantai jalanku ke Shangjing, menyelamatkan ayahku dan memusnahkan klanmu. Kakak, apakah otakmu rusak? Tidak bisakah kau melihat situasi ini dengan jelas? Tunggu sebentar. Tetua Yon, kemana kau pergi?
Mulai bekerja, guru. Hamba tua ini di sini, hamba tua ini tepat di sini. Tombak pembantai naga. Itu adalah tombak pembantai naga, guru. Aku tahu, berhenti bicara omong kosong. Cepat bangunkan orang tua ini untukku. Aku ingin pemuda buas ini berlutut dan menyerahkan tombak pembantai naga. Sialan, dia bahkan berani membunuh orang-orangku dan bahkan mengancamku. Kami memberinya terlalu banyak muka. Ya, guru. Serahkan pada hamba tua ini. Bagaimana dengan itu? Wang Yun, kau bajingan tua. Kau ingin mendapatkan tombak pembantai naga. Kau ingin tahu keberadaan putraku. Kau berharap, jika kau punya nyali, bunuh aku, bunuh aku. Ayah, Chen Er. Chen Er, cepat pergi, Chen Er. Jangan khawatirkan aku, Chen Er. Kau diam. dasar binatang, aku pasti akan membunuhmu. Kau pemuda buas. Mulutmu cukup keras kepala. Serahkan tombak pembantai naga kepada guruku. Berlututlah. Anjing tua. Jika kau berani menghina ayahku lagi, aku pasti akan mencincangmu menjadi 1000 keping dan merobek mayatmu menjadi 10.000 serpihan. Aku benar-benar tidak bisa berkata-kata. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang begitu gigih. Tetua Yon, hadir. Lanjutkan. Jangan berhenti sampai pemuda buas ini berlutut dan menyerahkan tombak pembantai naga. Hamba tua ini mengerti. Kau berlutut untukku, berlututlah. Aku orang tua ini ingin melihat, apakah lututmu lebih keras atau tulang bajingan tua ini yang lebih keras. Aku tantang kau untuk tidak berlutut. Berlututlah. Hentikan. Aku berlutut. Aku berlutut. Jangan, Tuan. Bukankah kau sangat tangguh barusan? Jangan berlutut. Bangun. Chen Er. Chen Er, jangan berlutut. Bangun, Chen Er. Apakah kau dengar itu? Orang tua buasmu menyuruhmu untuk bangun. Bangun. Berhenti bicara. Tombak pembantai naga adalah milikmu. Bebaskan ayahku. Apakah ini sikap yang kau tunjukkan saat menyerahkan tombak? Berlutut dengan kedua lutut. Menyerahkannya dengan kedua tangan. Cepatlah. Kenapa kau melotot? Melotot lagi, dan aku akan mencungkil matamu. Tetua Yon, mengerti? Hentikan. Aku akan berlutut. Aku akan berlutut, baiklah. Chen Er, ingat ini. Lebih baik menumpahkan darah sedalam 3 chi daripada membiarkan roh tombak jatuh ke debu fana. Anakku. Ayah pergi. Ayah. Keluarga Wang, aku akan memusnahkan seluruh klanmu. Kau sama sekali tidak boleh datang. Ayahku adalah Wang Tianlong. Aku adalah tuan muda keluarga Wang. Berhenti berkelahi. Jika kau terus berkelahi, pemuda bejat ini akan mati. Dia belum bisa mati. Mayat tetua Ye masih berada di tangan keluarga Wang. Segera panggil 4 raja perang. 3.000 kavaleri besi. Dan ikuti aku ke Shangjing. Hancurkan keluarga Wang. Tidak. Tommy. Siapkan pesawat segera menuju Shangjing. Ya, tuanku.
Sialan kita terlambat satu langkah. Penjahat itu lolos. Ketua sekte yang terhormat, bawahan Anda telah menyelidiki dan memastikan 4 master sekte telah dibunuh. Pembunuhnya adalah Yi Chen putra Wang Natian. Bagaimana dengan tindakan pemberontakan keluarga Wang? Cepat katakan padaku apakah ada kabar tentang tombak pembantai naga. 4 master sekte tewas oleh tombak pembantai naga milik Yi Chen. Namun, Yi Chen kini telah bergegas ke keluarga Wan di Xiangjin untuk membalaskan dendam ayahnya. Kami mencari kemana-mana tanpa hasil, tetapi mendapatkannya tanpa usaha. Semuanya, kita harus segera berangkat ke keluarga Wang di Xiangjin. Jika tombak pembantai naga disita oleh keluarga Wang, akan sulit bagi kita untuk mendapatkannya nanti. Tepat sekali. Ayo pergi. Pergilah ke Xiangjin untuk membalas dendam dan merebut tombak itu. Tuanku, bawahan Anda telah menyelidiki dan memastikan keluarga Wang mengadakan perjamuan pembantai naga di Jingwen Mansion. Menggelar perjamuan untuk keluarga bangsawan utama, merayakan perolehan tombak pembantai naga, dan menguasai dunia. Mereka merayakan bahkan sebelum mendapatkan barang itu. Sungguh sombong. Tong Ying, pergi siapkan peti mati mahoni berkualitas tinggi. Aku ingin memberikan hadiah besar kepada keluarga Wang. Ya tuanku. Selain itu, teman dekat Anda, Bailan orang terkaya di Asia, juga telah memasuki Xiangjin dan sepenuhnya bersiap untuk pertempuran. Balas dendam pribadi tidak boleh menggoyahkan negara. Bagaimanapun keluarga Wang adalah pemimpin kamar dagang Gretsia. Statusku unik. Jika beberapa masalah tidak ditangani dengan benar, aku khawatir seluruh Gretsia mungkin akan terjerumus ke dalam kekacauan. Lebih cocok membiarkan mereka yang menanganinya. Semua raja dengarkan perintahku. Cilong Raja Perang Wilayah Timur. Julong Raja Perang Wilayah Barat. Yinglong Raja Perang Wilayah Selatan. Julong Raja Perang Wilayah Utara. Pimpin 3.000 kavaleri besi. Diam-diam kepung gedung Jingwen. Jika ada yang melakukan pengkhianatan atau pemberontakan, eksekusi mereka tanpa ampun. Bawahan Anda menerima perintah. Bawahan Anda menerima perintah. Tong Ying, kita akan pergi ke gedung Jingwen. Tuanku, itu adalah Yang Mulia Putri. Mengapa dia ada di sini? Xia Tian San Putri. Saudara Ye Chen Anda akhirnya kembali ke Xiangjin. Hamba menyambut Yang Mulia Putri. Kakak Ye Chen, kita akan segera menikah. Mengapa kau masih begitu menjaga jarak denganku? Siapa bilang kita akan menikah? Ayahanda Kaisarku berkata begitu. Ayahanda Kaisarku berkata, si bocah nakal Ye Chen itu, dia tidak tahu keberuntungan macam apa yang dia temukan di kehidupan masa lalunya, yang membuat putri kami yang berharga sangat setia kepadanya selama bertahun-tahun. Ketika dia kembali ke Xiangjin kali ini, kami akan membiarkanmu menyelesaikan pernikahan. Kami tentu tidak bisa membiarkan putri kami yang berharga menderita. Putri, kata-kata ini, aku khawatir itu bukan diucapkan olehmu sendiri bukan? Bukankah Ayahanda Rajaku mengatakannya? Ayahanda Rajaku juga berkata bahwa ketika kau kembali kali ini, dia ingin kita berkencan dulu. Ayo pergi, aku sudah memilih tempatnya. Putri, aku masih punya beberapa urusan yang harus diselesaikan. Aku tidak bisa menemanimu hari ini. Setelah aku selesai menangani urusanku, hamba akan meminta maaf kepadamu secara langsung. Perang sudah berakhir. Apalagi yang perlu kau urus? Kakak Ye Chen, apakah kau tidak menyukaiku? Apakah kau tidak ingin bertemu denganku? Putri, tolong jangan menangis. Aku benar-benar punya urusan penting yang harus diselesaikan. Tong Ying, bantu aku menjaga Yang Mulia Putri. Kakak Ye Chen, Yang Mulia Putri mohon maafkan saya. Masalah yang tuanku tangani hari ini, Anda benar-benar tidak bisa mengikutinya. Kau, Ye Chen yang menjijikan, Ye Chen yang menyebalkan. Aku tidak akan pernah berbicara denganmu lagi. Yang Mulia, bawahan Anda baru saja menerima kabar bahwa bahkan 4 raja perang telah diam-diam kembali ke Xiangjin dari perbatasan. Kaisar Ilahi, saya khawatir kali ini benar-benar ada peristiwa besar yang harus ditangani. Selidiki itu untukku segera. Aku harap itu bukan seseorang yang merencanakan sesuatu melawan kakak Ye Chen-ku. Perjamuan pembantaian naga. Para tamu terhormat, mengenai legenda tombak pembantai naga, saya yakin tidak ada di antara Anda yang tidak mengenalnya. Yang terunggul di antara semua senjata tombak pembantai naga agung, Shou Batsuan, kepala keluarga Shou, salah satu dari 3 keluarga besar Xiangjin. senjata itu menguasai dunia dan tidak ada yang berani membangkang. Selain itu, ada desas-desus bahwa sebuah rahasia besar tersembunyi di dalam tombak pembantai naga ini. Wu Shankui, kepala keluarga Wu, salah satu dari 3 keluarga besar Xiangjin. Siapapun yang mendapatkannya bisa menguasai dunia. Patriark Shou benar sekali. Namun yang ingin saya sampaikan kepada semua orang adalah ini. Setelah 30 tahun,
tombak pembantai naga akan sekali lagi kembali ke keluarga Wang saya. Tidak akan lama lagi, keluarga Wang saya pasti akan menjadi keluarga bangsawan terkemuka di Grazia. Bagus sekali, bagus sekali. Apa? Tombak pembantai naga kembali ke keluarga Wang. Patriark Wang benar-benar memiliki keberuntungan besar. Saya bersedia mengikuti Anda. Kami akan mengikuti kepemimpinan Patriark Wang. Saya juga bersedia maju dan mundur bersama keluarga Wang. Kami bersedia menjadikan Patriark Wang sebagai pemimpin kami. Kami bersedia menjadikan Patriark Wang sebagai pemimpin kami. Bagus. Saya Wang menjamin semua orang. Selama keluarga Wang, saya punya makanan untuk dimakan. Kami sama sekali tidak akan membiarkan siapapun kelaparan. Patriark. Patriark. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Tingkah macam apa ini? Terburu-buru dalam kepanikan. Jika ada sesuatu, bicaralah perlahan. Patriark, bisakah Anda menyingkir sebentar untuk berbicara pribadi? Anda pergi keluar untuk perjalanan. Bagaimana Anda menjadi begitu tidak disiplin? Semua patriark ada di sini. Mengapa Anda harus begitu merahasiakan apapun itu? Bicaralah cepat. Wang Natian pengkhianat keluarga Wang kita, agar tidak menjadi kelemahan pemuda binatang buas itu Yishen. Bunuh diri. Dia bunuh diri. Lalu bagaimana dengan tombak pembantai naga? Di mana putraku? Tombak pembantai naga masih berada di tangan pemuda binatang buas itu Yishen. Saya khawatir Tuan Muda berada dalam bahaya besar. Tidak berguna. Patriark Wang, jangan khawatir. Siapa di Sangjing yang tidak tahu bahwa Tuan Muda Wang Kai tidak hanya sangat kuat, tetapi juga cerdas secara alami. Bahkan jika kita tidak memiliki pria tua binatang buas itu, Wang Natian sebagai sandera, berurusan dengan anjing liar itu, akan mudah saja bukan? Tepat sekali. Seperti kata pepatah, muda memimpin 10.000 pasukan, menduduki tenggara perang belum berakhir. Siapa di antara para pahlawan dunia yang menandinginya? Cao Liu. Jika seseorang memiliki seorang putra, ia harus seperti Sun Xiongmo. Tapi sekarang baris terakhir ini telah lama diubah oleh keluarga-keluarga besar. Di Sanjing kita menjadi, jika seseorang memiliki seorang putra, ia harus seperti Tuan Muda keluarga Wang. Ya, semua patriark Anda mungkin tidak tahu ini. Tepat ketika Tuan Muda dan saya sedang menggunakan komunikasi video untuk mengancam pemuda binatang buas itu Yishen, dua pengawal tingkat Grandmaster Tuan Muda sudah dibunuh oleh pemuda binatang buas itu. Apa? Kedua Grandmaster itu mati. Ya. Pemuda binatang buas ini memiliki keberanian yang luar biasa. Pengawal, kumpulkan pengawal berbaju besi keluarga Wang saya. Ikuti patriark ini dan serbu menuju Jiangbei untuk menyelamatkan putraku. Ya, patriark. Tidak perlu repot-repot. Aku Ye Chen telah tiba. Berani sekali. Siapa kamu? Berani membawa peti mati ke sini dan membuat masalah. Ye Chen dari keluarga Ye. Anda adalah sisa-sisa pemberontak dari keluarga Wang. Keberanian yang luar biasa. Setelah membunuh anggota keluarga Wang, Anda malah tidak mencari tempat untuk bersembunyi seperti tikus, tetapi malah berani muncul di sini. Lancang. Kau ini siapa? Beraninya kau berbicara tidak sopan kepada tuan kami. Karena paman mengadakan pertemuan besar hari ini, bagaimana mungkin aku sebagai keponakannya tidak memberikan hadiah besar? Peti mati mahoni berkualitas tinggi. Aku mengundang seluruh keluarga tetua untuk menemui kematianmu dan naik ke surga. Saya benar-benar tidak menyangka Anda bocah binatang kecil ini lebih sombong daripada ayah tua Anda yang tidak berguna. Di mana putraku? Apa yang telah Anda lakukan padanya? Tolong jangan khawatir. Aku akan membiarkan kalian ayah dan anak bersatu kembali, semua yang hadir. Hari ini, aku Ye Chen datang hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk menghancurkan keluarga Wang dan membalaskan dendam ayahku. Jika masalah ini tidak menyangkut salah satu dari kalian tuan-tuan, silakan pergi. Jika kalian berani berkolusi dengan keluarga Wang, kalian akan berbagi kejahatan yang sama dengan keluarga Wang. Pemusnahan. Berani sekali. Anda hanya seekor anjing liar. Berani menyatakan Anda akan menghancurkan keluarga bangsawan besar dan klan kuat di Shangjin. Anda benar-benar tidak tahu diri. Semua kepala keluarga yang hadir di sini, yang paling tidak kaya di antara mereka, memiliki aset ratusan miliar. Keluarga Zhou saya dan keluarga Wu sudah mencapai triliunan. Dan kepala keluarga Wang bahkan telah melampaui triliunan. Setiap orang di antara mereka dapat dengan santai mengeluarkan sejumlah uang dan menghancurkanmu sampai mati. Kamu seekor anjing liar. Berani berbicara lancang di depan kami. Siapa yang memberimu keberanian? Jadi, apakah kau mengatakan bahwa kau berniat untuk berdiri bersama keluarga Wang, untuk berdiri bersama menentangku? Bersama-sama untuk menghancurkan anjing liar belaka sepertimu.
Mengapa keluarga bangsawan besar perlu bergabung? Saya orang tua ini sendirian. Sudah cukup. Tepat sekali. Nah, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, serahkan Tuan Muda Wang dengan patuh. Kalau tidak, kami akan memastikan kamu mati tanpa tempat pemakaman. Karena itu masalahnya. Jadi jangan salahkan aku karena mengirim kalian semua pergi bersama. Apa kau benar-benar percaya karena putraku ada di tanganmu? Saya orang tua ini tidak punya cara untuk berurusan denganmu. Tetua, apa yang bisa kau lakukan padaku? Sama seperti yang dikatakan para kepala keluarga. Kami mengendalikan jalur kehidupan komersial seluruh Grazia. Hanya dengan santai membuang sejumlah uang, akan menarik kerumunan orang yang bergegas dengan penuh semangat. Menemukan putraku. Hanya masalah waktu. Jika kamu ingin menjaga tubuhmu tetap utuh, segera serahkan tombak pembantai naga. Dan serahkan putraku. Kalau tidak, kami akan memastikan kamu menderita kematian yang mengerikan. Mengendalikan seluruh jalur kehidupan komersial Grazia, benarkah? Kalau begitu aku akan mengakhiri hidupmu lebih dulu. Nah, apakah kamu pikir kamu adalah Bailan? Taipan Asia Bailan yang muncul dari Grazia kita. Mengapa kamu tidak melihat dirimu baik-baik? Apakah kamu pantas? Meskipun aku bukan Bailan, tetapi dengan satu perintah dariku, dia tidak akan berani mengucapkan sepatah kata pun penolakan. Apa maksudmu? Apakah kamu mengatakan bahwa orang terkaya Bai harus mematuhi perintah dari kamu anjing liar tak berarti ini? Apakah kamu mencoba membuat orang tua ini mati tertawa? Agar kamu bisa mewarisi properti keluarga Wu saya. Kamu ini apa? Bailan orang terkaya di Asia. Beraninya kamu kurang ajar di depan saudara Ye saya. Orang terkaya Asia. Bailan. Nama orang tua ini adalah sesuatu yang sampah sepertimu. Bisa panggil Wu Shankui dari keluarga Wu di Shangjin. Salam orang terkaya Bai. Salam orang terkaya Bai. Salam orang terkaya Bai. Siapa yang baru saja berbicara tidak sopan? Orang terkaya Bai. Anjing liar inilah yang berbicara tidak sopan. Dia bilang kamu adalah bawahannya. Dan juga mengatakan bahwa apapun perintahnya kamu harus melakukannya. Siapa yang kamu sebut anjing liar? Orang terkaya Bai. Saya sedang membicarakan pemberontak keluarga Wang ini. Mengapa kamu memukulku? Siapa yang kamu kutuk? Siapa yang kamu kutuk? Siapa yang kamu kutuk? Saudara Yi orang tua ini tidak terlambat kan? Tepat pada waktunya. Bagaimana semua persiapan berjalan? Jangan khawatir saudara. Semuanya sudah siap. Kami hanya menunggu perintahmu saudara. Orang terkaya Bai. Apa maksud dari semua ini? Dia hanyalah sisa dari keluarga Wang. Bukan putra dari seorang sisa. Mengapa kamu memanggilnya saudara? Benar orang terkaya Bai. Ye Chen ini adalah putra Wang Natian sisa dari keluarga Wang kami. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi saudaramu? Selain itu usianya tidak cocok. Apakah kamu mengerti apa itu persahabatan lintas usia? Idiot. Persahabatan lintas usia. Ini. Orang terkaya Bai. Maafkan saya berbicara terus terang. Kebajikan atau kemampuan apa yang dimiliki pemuda binatang ini, sehingga diperlakukan begitu akrab olehmu? Saudara, orang tua ini benar-benar tidak tahan lagi. Kalau begitu mari kita mulai. Keluarga Shou, keluarga Wu, keluarga Wang. Jangan biarkan satu pun hidup. Semua unit perhatikan perintahnya. Dalam waktu 3 menit. Musnahkan keluarga Wu, keluarga Wang, dan keluarga Shou. Jika kamu melebihi ini 1 detik, tidak ada dari kalian yang perlu hidup lagi. Patriark Bai. Apakah kamu benar-benar berniat demi pemuda yang tidak relevan ini untuk berperang melawan 3 keluarga bangsawan besar kami? Berperang. Apakah kamu pantas? Orang tua ini sedang melakukan pembantaian sepihak. Tidak berperang. Mengerti? Idiot. Kau. Bailan. 3 keluarga bangsawan besar kami adalah urat nadi dan pemimpin seluruh dunia bisnis Grazia. Dan tempat ini adalah pusat kekuasaan bagi Grazia kami. Shanjing. Pejabat istana yang bersekutu dengan 3 keluarga bangsawan besar. Tidak terhitung jumlahnya. Statusmu sebagai orang terkaya di Asia. Untuk menghancurkan 3 keluarga bangsawan besar kami. Mungkin jauh dari cukup. Patriark Wang berbicara dengan baik. Aku hanya bermain-main denganmu barusan. Pemuda buas. Apakah kau tahu apa itu keluarga bangsawan? Keluarga bangsawan adalah keluarga kuno. Telah diturunkan dari generasi ke generasi tetap makmur dan bertahan. Berlanjut hingga hari ini memiliki kekuasaan dan pengaruh. Klan bangsawan terkenal yang berakar kuat. Pemuda buas itu ternyata memiliki sedikit pengetahuan. Apakah kau pikir dengan mengandalkan dirimu sendiri? Ditambah anjing itu,
kau bisa di bawah langit Great Seer. Menghadapi 3 keluarga bangsawan besar kami yang akan bertahan selamanya. Tua benar. Apakah kau pikir hanya karena kau memanggil Bailan, kau bisa melawan 3 keluarga besar kami? Jika kami memberinya muka, kami memanggilnya kepala Bai orang terkaya. Jika kami tidak memberinya muka, dia bahkan tidak layak disebut. Kau bajingan. Kalian semua bisa berpuas diri dalam keangkuhan kalian. 3 menit akan segera berakhir. Ketika saat itu tiba, aku ingin melihat bagaimana kau berlutut di hadapan kakakku dan memohon ampun. Untuk membuat orang tua ini berlutut dan memohon ampun, kau tidak cukup memenuhi syarat. Salam Tuan Kanselir. Salam Tuan Kanselir. Saogang Kanselir. Tuan Kanselir Anda akhirnya tiba. Kau mau kemana? Yichin, Tuan Kanselir ada di sini. Cepat lepaskan kepala keluarga Wang saya. Kau seekor semut tidak punya hak untuk bicara di sini. Berisik. Yichin, beraninya kau secara terang-terangan membunuh orang tepat di depan mataku. Apakah kau bahkan mengakui aku sang kanselir di matamu? Apakah kau menghormati hukum negara? Saogang, sebelum kau menuduhku, selidiki dulu detail lengkap masalah ini. Selain itu aku peringatkan kau mengenai perselisihan antara keluarga Wang dan aku. Sebaiknya kau jangan ikut campur. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak menghormatimu. Yichin, penguasa negara, harus menunjukkan 3 bagian rasa hormat kepadaku. Kau seorang pemula belia yang baru saja memulai, yang hanya menerima sedikit bantuan dari penguasa negara. Berani berbicara kepadaku seperti ini. Kau terlalu sombong. Cepat lepaskan kepala keluarga Wang. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Sudah kukatakan, jika aku ingin membunuhnya, bahkan surga pun tidak bisa menyelamatkannya. Kau bahkan lebih tidak mampu. Kurang ajar. Tahukah kau bahwa sebagai pejabat tinggi di istana, membantai para konglomerat bisnis kita secara sembarangan? Tahukah kau apa dampaknya terhadap Great Seer kita? Kau menghancurkan jalur kehidupan ekonomi kita, memutus fondasi kita. Kejahatan apa yang harus dibebankan padamu? Kanselir Agung, kejahatan Yichin tidak berhenti sampai di situ. Sebelum Anda tiba, dia baru saja memusnahkan keluarga Zhou dan keluarga Wu. Bahkan dia membunuh 4 ketua sekte seni bela diri kuno besar. Dia juga memerintahkan agar 4 sekte besar itu dicabut hingga ke akar-akarnya, menghancurkan sekte dan menghukum mati klan. Apel. Benar. Yichin, kau benar-benar berani bertindak di belakang penguasa negara dan melakukan dosa sebesar itu. Kau benar-benar pantas mati. Di mana Jing Wei? Kanselir Xiao, Anda benar-benar berani memobilisasi secara pribadi Jing Wei, penguasa negara. Apakah Anda merencanakan pemberontakan? Cilok, Anda harus melihat kenyataan dengan jelas. Siapa sebenarnya yang memberontak? Jangan membawa kehancuran pada dirimu sendiri. Tentu saja, Anda juga bisa mengikuti Ye Chun pengkhianat ini. Jika demikian, saya Kanselir akan menggunakan tuduhan pengkhianatan untuk mengeksekusi kalian semua di tempat. Kau, Saogang, apakah kau benar-benar berniat untuk ikut campur dalam masalah rumit ini? Yichin, Anda menyalahgunakan wewenang Anda untuk mengeksekusi 3 keluarga besar Great Seer saya, mengganggu jalur kehidupan ekonomi kami. Ini adalah kejahatan pertamamu. Anda membantai orang tak bersalah tanpa pandang bulu, membunuh 4 ketua sekte seni bela diri kuno besar dari Great Seerku, menghancurkan fondasi kekuatan militer kita. Ini adalah kejahatan keduamu. Kau haus darah dan kejam, bahkan memerintahkan pembantaian murid dan pengikut 4 sekte besar kita. Berniat memicu kerusuhan di Great Seer. Ini adalah kejahatan ketigamu. Ketiga kejahatan besar ini, semuanya pantas dihukum mati. Apakah kau punya hal lain untuk dikatakan? Kanselir Xiao, jadi kau tidak membantu keluarga Wang. Kau ingin menggunakan insiden ini untuk melenyapkanku, sehingga kau bisa mengamankan posisi unikmu di istana. Kau menghadapi kematian, namun masih menolak untuk bertobat, dan bahkan mencoba mengalihkan kesalahan. Benar-benar tidak bertobat bahkan sampai mati. Jing Wei, dengarkan perintahku. Aku perintahkan kalian atas nama Kanselir. Saogang, apakah kau pikir Jing Wei yang kau bawa bisa menghentikanku? Mungkin kau bisa menghentikanku, tetapi 4 raja perangmu mungkin tidak akan bisa pergi hidup-hidupkan. Jika kau sekarang bunuh diri untuk menebus kejahatanmu, maka kejahatan besar pemberontakan yang dilakukan oleh 4 raja perang, aku Kanselir akan berpura-pura tidak melihatnya dan membiarkan mereka pergi dengan selamat. Jika tidak, mereka hanya bisa mati. Kanselir Xiao, raja ini tidak dibesarkan untuk mudah ditakut-takuti. Yaogang di depan kami. Mengapa kau bersikap seperti seorang kanselir? Kami para 4 raja perang, bersedia maju dan mundur bersama Kaisar Ilahi.
Jika kau berani bergerak, apakah kau percaya bahwa sebelum orang tua ini mati, aku bisa mengambil kepalamu terlebih dahulu? Tuan berikan perintahnya. Bahkan jika aku mati, aku akan membunuh bajingan tua Xiaogang ini terlebih dahulu. Kalau begitu mari kita coba. Jin Yiwei dengarkan perintahku. Singkirkan pejabat pengkhianat. Dan pulihkan alam semesta yang jernih dan cerah bagi Grazia. Kau punya keberanian yang luar biasa. Kau benar-benar berani memobilisasi Jin Yiwei ayahanda rajaku tanpa izin. Dan bergerak melawan kaisar ilahi yang berkuasa. Apakah kau mencoba memberontak? Hamba tua ini menyapa Yang Mulia Putri. Salam untuk Yang Mulia Putri. Seberapa besar kekuatan yang sebenarnya kau miliki Kanselir Xiao? Putri ini tidak tahan, putri ini tidak tahan hadiah besarmu ini. Melapor kepada Yang Mulia Putri. Hamba Anda saat ini sedang menyingkirkan para pengkhianat dan pemberontak Grazia kita. Mohon Putri segera pergi, agar Anda tidak menodai mata Phoenix Anda. Siapa yang kau sebut pengkhianat dan pemberontak? Dialah Yi Chen. Kurang ajar. Ketika Kaisar Ilahi berperang di perbatasan, melawan musuh yang menyerbu dari 4 negara. Di mana kau? Ketika Kaisar Ilahi menyebabkan penanda batas Grazia kita maju 3000 li ke barat. Di mana kau saat itu? Jika bukan karena Kaisar Ilahi berperang di utara dan selatan untuk melindungi tanah dan sungai kita. Dari mana datangnya kalian sekelompok orang tak berguna, menikmati kehidupan pesta dan kemewahan di sini? Namun kau masih berani berdiri di sini dengan kurang ajar, memaksa eksekusi Kaisar Ilahi. Apakah kau masih menghormati penguasa negara? Apakah kau masih menghormati hukum kerajaan? Yang Mulia Putri, seseorang boleh makan sembarangan, tetapi seseorang tidak boleh berbicara sembarangan. Hamba tua ini saat ini sedang menggunakan hukum kerajaan untuk menangani subjek yang memberontak dan berkhianat ini. Berkhianat? Aku pikir yang berkhianat adalah kau. Ye Chen secara pribadi dianugerahi gelar Kaisar Ilahi tertinggi oleh ayahanda rajaku. Kedua setelah satu orang dan di atas 10.000. Di dunia ini, selain ayahanda rajaku, aku ingin melihat siapa yang berani menyatakan akan menghukumnya. Kalian semua dengarkan putri ini. Atas nama putri yang berkuasa saat ini, aku perintahkan kalian untuk segera mundur. Jika tidak, kalian akan didakwa dengan pengkhianatan. Aku akan melapor kepada raja agar keluarga kalian disita dan dimusnahkan. Omong kosong tanpa perintah Kanselir ini. Tidak ada dari kalian yang diizinkan pergi. Aku katakan padamu, meskipun putri adalah seorang putri, dia tidak bisa ikut campur dalam urusan pemerintahan. Jika kalian mematuhi perintahnya, kalian menentang perintah militer. Dan kalian harus menanggung sendiri konsekuensinya. Xiaogang, apakah kau benar-benar berniat memberontak? Hamba tua ini akan mengatakannya lagi. Hamba tua ini saat ini sedang menyingkirkan seorang pemberontak. Jika putri ingin menjatuhkan hukuman, Anda dapat melapor kepada penguasa negara setelah kejadian itu. Hamba tua ini akan menanggung tanggung jawabnya. Kau, Upaya penuh sang putri untuk melindungiku. Ye Chen akan mengukirnya di hatiku. Biarkan aku yang menangani masalah ini. Pemandangan 100 kali lebih berbahaya dari ini. Sudah pernah kusaksikan. Benda tua ini saja masih tidak bisa berbuat apa-apa padaku. tidak bagaimana jika wajahmu terluka, maka kau tidak akan tampan lagi. Xiaogang, dengarkan baik-baik putri ini. Ayahanda Raja telah mengeluarkan perintah untuk menganugerahkan pernikahan antara Ye Chen dan aku. Mulai hari ini dan seterusnya Ye Chen adalah menantu kekaisaran saat ini. Berani menyentuhnya? Putri, kapan sang penguasa negara menganugerahkan pernikahan kepada kita? Tebak. Peristiwa besar seperti penguasa negara menganugerahkan pernikahan. Mengapa hamba tua ini tidak mengetahuinya? Mungkinkah Anda mencoba menyelamatkan bocah ini dan secara palsu menyampaikan dekret kekaisaran? Xiaogang, berani-beraninya kau. Sejak kapan anugerah pernikahan Ayahanda Raja membutuhkan izin darimu? Atau kau mengatakan bahwa jika kau tidak setuju, Ayahanda Raja menganugerahkan pernikahan ini, maka itu tidak bisa sah? Hamba tua ini tidak berani. Jika kau tidak berani bawa orang-orangmu dan Inya, Karena Ye Chen adalah menantu terhormat Anda, maka hamba tua ini akan mundur selangkah dan berkata, saya bisa menahan diri untuk tidak membunuh Ye Chen dan kelompoknya. Tetapi, dia harus menyerahkan tombak pembantai naga, dan kemudian membebaskan Patriark Wang, mengikat dirinya sendiri, dan mengikutiku untuk menghadap penguasa negara. Mengenai bagaimana penguasa negara akan menanganinya, itu akan bergantung pada kehendak penguasa. Xiaogang, warna aslimu akhirnya terungkap. Kau ingin merebut tombak pembantai nagaku. Kau tidak cukup pantas. Kau ingin menyelamatkan Wang Tianlong. Itu bahkan lebih mustahil. Hidupnya, aku Ye Chen telah mengambilnya. Anda sebagai kaisar ilahi, namun menyalahgunakan wewenang Anda, menghancurkan keluarga Xiong dan Wu, dan mengandalkan kekuatan Anda untuk membunuh 4 sekte besar. Jika Anda menghancurkan keluarga Wang saya lagi, bahkan jika Anda memiliki Bailan di sisi Anda, membantu Anda menstabilkan dunia bisnis domestik. Tetapi masalah-masalah ini
Setelah tersebar, pasti akan menyebabkan kekacauan di seluruh negeri. Pada saat itu, Anda akan menjadi penjahat seluruh Great Seal. Ye Chen, apakah kau dengar itu? Apakah kau pikir kau sedang membalas dendam pribadi? Apakah kau pikir kau sedang melenyapkan bahaya bagi negara? Aku katakan padamu, kau harus mengerti, kau adalah kaisar ilahi Great Siaku. Setiap tindakanmu tidak mewakili dirimu sendiri, tetapi mewakili wajah seluruh istana kekaisaran. Kau menyalahgunakan wewenangmu, membantai orang tak bersalah, dan mengganggu fondasi negara kita. Bisakah kau menanggung tanggung jawab atas kejahatan-kejahatan ini? Tepat sekali, Ye Chen. Asalkan kau membebaskanku dan ikuti Tuan Kanselir ke istana untuk mengakui kejahatanmu. Dendam di antara kita akan dihapuskan. Selain itu, aku akan membantumu membungkam kritik publik. Transaksi ini bermanfaat bagi semua yang terlibat, termasuk kamu. Jangan gagal mengenali situasi ini. Apakah kau pikir hanya karena Shao Gang ada di sini? Aku tidak bisa membunuhmu. Delusi. Kau bilang aku menyalahgunakan wewenangku dan menyebabkan kekacauan di seluruh negeri. Kalau begitu aku akan melepaskan wewenang ini dan membunuh bajingan ini sebagai rakyat biasa. Untuk membalas pembunuhan ayahku. Segera setelah ini, aku Ye Chen mengundurkan diri dari posisi kaisar ilahi, kembali menjadi status rakyat biasa. Kamu, aku Cilong, mengundurkan diri dari posisi Raja Perang. Aku Julong mengundurkan diri dari posisi Raja Perang. Aku Julong mengundurkan diri dari posisi Raja Perang. Aku Julong mengundurkan diri dari posisi Raja Perang. Tuan Kanselir Shao, dengan cara ini balas dendam pribadiku bisa membungkam kritik dunia. Kalian, Apa maksudmu dengan kau? Bahkan, jika Ye Chen mengundurkan diri dari jabatannya, dia juga menantu kekaisaran saat ini, kau tahu. Coba berani menyentuhnya. Kau binatang tua, sudah kubilang. Siapapun yang datang hari ini, mereka tidak bisa menyelamatkanmu. Bersiaplah untuk mati. Tuan Kanselir, selamatkan aku, selamatkan aku. Kanselir Agung, selamatkan aku. Kamu. Ye Chen, kamu benar-benar kurang ajar. Tuan Kanselir terlalu memujiku. Cilong Yinglong, Bawahanmu ada di sini. anggota keluarga Wang. Semua yang berpartisipasi dalam upaya membunuh ayahku kali ini, bunuh mereka. Bawahanmu mematuhi perintah. Bawahanmu mematuhi perintah. Bawa mayat binatang tua ini pergi untukku, untuk mengenang arwah mendiang ayahku. Bawahanmu mematuhi perintah. Karena kamu adalah rakyat jelata, mengabaikan hukum negara, dan memperlakukan nyawa manusia seperti rumput, kamu tetap tidak bisa lari dari kematian. Tapi ini bukan giliranmu untuk menghakimiku. Jika kau tidak percaya, coba saja. Kamu, Tuan Kanselir Shao, apakah kau mulai pikun? Kakak Ye Chen, dia adalah menantu kekaisaranku, kau tahu. Kakak Ye Chen, ayo pergi. Ye Chen. Penghinaan hari ini. Aku orang tua ini telah mencatatnya. Jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah aku bukan laki-laki. Yang mulia sang putri. Ye Chen, jika kau memanggilku yang mulia putri lagi, aku akan benar-benar marah. Baiklah. Tian Tian. Begitu baru benar. Tian Tian. Hari ini kau tidak ragu menggunakan reputasi seorang gadis sebagai harga untuk melindungiku. Kedalaman kasih sayang ini, aku hanya bisa membalasnya di lain hari. Mengapa harus menunggu hari lain? Kau bisa memelukku sekarang juga. Tian Tian, aku tahu perasaanmu. Tapi kau adalah seorang putri, dan aku hanyalah rakyat biasa, tanpa kerabat yang terlihat, dan terlalu banyak musuh. Aku tidak pantas untukmu. Siapa bilang kau tidak pantas untukku? Baik kau miskin atau kaya. Kau adalah orang yang ditakdirkan untuk Xia Tian-Tian. Aku Xia Tian-Tian, akan mengikutimu seumur hidup ini. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Baiklah, jangan terlalu memikirkannya. Bukankah kau akan membawa kembali jenazah Paman Ye ke Jiangbi untuk dimakamkan? Aku akan ikut denganmu. Arwah Paman di surga. Jika dia bisa melihat menantu perempuannya, dia pasti akan sangat bahagia. Itu sepertinya masuk akal. Kita akan menjalankan strategi padanya. Menarik kayu bakar dari bawah kuali. Tong Ying, Tong Ying, Tong Ying.
para bijak mengabadikan para bijak dan leluhur Grazia secara berturut-turut, bersama dengan potret 24 pejabat berjasa. Tidak seorang pun diizinkan membawa pasukan ke dalam. Jika ada yang melanggar ini, mereka akan dieksekusi tanpa ampun. Benar-benar tak jantar sama sekali. Berani memegang tombak dan menyerbu ke aula para bijak tanah terlarang Graziaku. Mengganggu tidur leluhurku dan bertindak lancang di hadapan para bijak yang terhormat. Zhao Gang, ternyata kau. Akulah orang tua ini. Lepaskan Hong Ying. Aku akan mengampuni nyawamu. Ye Chen, dasar bocah nakal. Kau menghadapi kematian, namun tetap tidak sadar. Dan masih berani bersikap begitu sombong. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian. Bahkan jika aku tidak memegang jabatan resmi, bagiku untuk membunuh orang tua sepertimu akan sangat mudah. Zhao Gang, mengingat bahwa kau pernah memberikan jasa berjasa kepada Grazia, lepaskan Hong Ying. Aku bisa menghentikan penyelidikan lebih lanjut. Jika tidak bukan hanya kau, aku akan memastikan seluruh keluarga Xiaomu menderita kematian yang mengerikan. Lancang. Kau membawa tombak dan menyerbu ke aula para bijak. Bahkan jika kau adalah menantu kekaisaran saat ini, kau tidak bisa lolos dari kematian. Hak apa yang kau miliki untuk mengancam orang tua ini? Di dalam aula para bijak, aku tidak ingin melihat darah. Cepat serahkan tombak pembantai naga dan bunuh diri untuk meminta maaf atas kejahatanmu. Aku tentu akan melepaskan Hong Ying, membiarkannya pergi dengan selamat. Jika tidak, aku harus membunuh penjahat ini di hadapan para leluhur. Kau bajingan tua ini pikir kau bisa membunuhku? Melebih-lebihkan kemampuanmu. Bagaimana jika Anda juga memperhitungkan saya, Komandan? Komandan Agung Pengawal Seragam Bordir, Bang Ying. Lancang. Hanya seorang rendahan berani memanggil nama komandan secara langsung. Berlutut. Bang Ying. Sebagai Komandan Agung Pengawal Seragam Bordir, kau adalah pengawal pribadi penguasa negara. Beraninya kau berkolusi dengan bajingan tua Zhao Gang ini, bersekongkol bersama, dan berkomplot melawan pejabat yang setia. Kejahatan apa yang pantas kau terima? Kejahatan apa yang harus saya dihukum? Hanya seorang rendahan berani membahas kejahatan dan hukum dengan komandan. Siapa yang memberimu keberanian? Bagaimana kau tahu? Komandan tidak bertindak di bawah dekret penguasa negara untuk membunuhmu. Penguasa negara. Jika penguasa negara ingin membunuhku, satu dekret kekaisaran sudah cukup. Bagaimana mungkin dia merendahkan diri serendah kalian semua? Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, Hong Ying. Lepaskan dia, atau tidak melepaskannya. Aku akan membebaskannya hanya jika kau mati. Baiklah, karena memang begitu adanya. Maka aku akan membunuh sampai kau melepaskannya. Bagus. Tombak pembantai naga benar-benar sesuai dengan ketenarannya. Lepaskan Hong Ying. Jika tidak di bawah tombak pembantai naga, tidak ada jiwa yang hidup. Ye Chen, dasar bocah nakal. Apakah kau pikir kau sudah menang? Ini masih terlalu dini. Komandan Men, sudah waktunya untuk memberi perintah. Di manakah Jin Wei berada? Pemberontak Ye Chen memimpin pasukan untuk masuk tanpa izin ke aula para bijak, mengganggu tidur para leluhur, dan berniat membunuh pejabat istana. Saya atas wewenang Komandan Jin Wei memerintahkan kalian semua. Bunuh pengkhianat itu. Lindungi leluhur kita. Tegakkan hukum kerajaan. Tidak bagus. Bagaimana dia bisa menghindari bahkan peluru? Apakah dia masih manusia? Sekarang, giliranmu. Berhenti. Jika kamu tidak ingin Hong Ying mati, maka berhentilah sekarang juga demi orang tua ini. Bawa dia ke sini untukku. Hong Ying. Tuanku, bawahanmu tidak kompeten. Aku telah menyebabkan masalah bagimu. Ini lebih dari sekadar membuat masalah. Lihat baik-baik. Tempat apa ini? Olah para bijak. Zhao Gang. Man Ying. Kau tercela. Tak tahu malu. Tercela dan tak tahu malu. Pemenang adalah raja yang kalah, adalah bandit. Siapa yang berani berbicara sembarangan? Tuanku, cepatlah pergi. Cepat tinggalkan Grazia.
Jangan khawatirkan aku. Saya Hong Ying. Tidak layak disesali kematianku. Kau sudah ada di sini. Kemana kau ingin dia pergi, jika dia pergi? Meng Ying, lepaskan dia. Jika tidak, aku akan memusnahkan 9 generasi kerabatmu. Memusnahkan 9 keturunan saya. Apakah kau pantas berlutut? Kau ini siapa? Apakah kau pantas membuatku berlutut? Zhao Gan, aku pasti akan memusnahkan 9 generasi kerabatmu. Aku Hong Ying. Hanya berlutut kepada penguasa negara dan tuanku di atas. Dan kepada orang tuaku di bawah. Kalian sekelompok sampah. Tidak pantas. Aku akan membiarkanmu memusnahkan 9 keturunanku. Zhao Gan, Yi Chen, saya sarankan kau meletakkan tombak pembantai naga dan melumpuhkan seni bela dirimu sendiri. Jika tidak, saya akan membuatmu menyaksikan sendiri. Saya mempermalukannya sampai mati. hentikan. Aku akan memberimu tombak pembantai naga. Tidak. Jangan. Tombak pembantai naga akhirnya ada di tangan saya. Zhao Gan, aku sudah memberimu tombak pembantai naga. Lepaskan dia. Tidak cukup. Lumpuhkan seni bela dirimu sendiri. Mengapa aku harus mempercayaimu? Kita berdua tahu betul di dalam hati kita. Yang kita cari hanyalah kau dan tombak pembantai naga. Di sini di aula para bijak. Kita juga mengambil risiko. Kejahatan yang begitu serius. Tidak ada yang ingin menambah kejahatan mereka. Selama tujuan kita tercapai, kita sama sekali tidak akan menambah kejahatan kita. Hong Ying, setelah kau kembali, ikuti Cilong dan yang lainnya dan tinggalkan Gretsia. Jangan pernah kembali lagi. Tidak. Jangan. Tuanku. Bawahanmu tidak layak bagimu melakukan ini. Tidak. Yi Chen, sudah kubilang berhenti. Tuanku. Aku Hong Ying. Awalnya adalah yatim piatu yang tidak diinginkan sejak bertemu denganmu tuanku. Aku akhirnya mendapatkan keluarga. Dan bahkan keberanian untuk terus hidup. Seorang sarjana mati demi orang kepercayaannya. Seorang wanita mempercantik diri demi pengagumnya. Aku Hong Ying. Seorang sarjana. Dan seorang wanita. Telah bertemu tuanku dalam hidup ini. Adalah berkah abadi Hong Ying. Tuanku. Hong Ying. Mengucapkan selamat tinggal. Hong Ying, Tuanku jangan bersedih. Jika tidak Hong Ying, di surga, tidak akan bahagia. Hong Ying. Tombak datanglah. Tombak pembantai naga saya. Di mana tombak pembantai naga saya? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Zhao Gan. Meng Ying. Aku akan mencabik-cabik kalian berdua menjadi 10.000 keping. Mengapa penguasa negara belum tiba? Tunggu. Komandan Man, tahan dia. Zhao Gan. Yi Chen, beraninya kau. Berani-beraninya memimpin pasukan untuk membunuh di dalam aula para bijak. Melapor kepada penguasa negara. Komandan Agung Nen dan Zhao. Penguasa negara. Penguasa negara Anda akhirnya tiba. Jika Anda tiba bahkan sedetik lebih lambat, Anda tidak akan melihat kami lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Jelaskan dengan jelas kepada kami. Hamba diperintahkan menyampaikan permohonan maaf dan mengundangnya kembali ke istana untuk melanjutkan jabatannya. Tetapi dia mengatakan bahwa Gretsia kita pada dasarnya tidak layak untuk pengabdiannya. Lebih jauh lagi dia mengejar dan menyerang hamba Anda untuk memberi pelajaran kepada Anda penguasa negara. Hamba Anda nyaris lolos dengan nyawa saya.
Dia mengejar saya sepanjang jalan. Karena tidak punya pilihan, hamba Anda melarikan diri ke aula para bijak. Saya pikir dia tidak akan berani menggunakan kekerasan. Di aula para bijak, siapa sangka dia benar-benar gila. Dia tidak hanya menggunakan kekerasan, tetapi dia juga membunuh Jenderal Besar Man yang datang untuk menyelamatkan hamba Anda. Dan dia membunuh begitu banyak Yi Wei. Yi Shen, sia-sia kami melimpahkan rahmat yang begitu besar kepadamu. Menoleransi kejahatanmu memusnahkan 3 klan besar, dan membunuh 4 sekte besar. Mengizinkan Kanselir Shao secara pribadi mengundangmu kembali ke istana. Dan bagaimana denganmu? Apakah ini caramu membalas kami? Penguasa negara, semua yang dikatakan penjahat tua ini adalah fitnah. Kedua orang itulah yang menculik Hong Ying dan memancing rakyat biasa ini dalam perangkap mereka. Rakyat biasa ini hanya mengkhawatirkan keselamatan Hong Ying. Itulah sebabnya aku keliru masuk ke aula para bijak. Yi Shen, kamu bicara omong kosong. Jika apa yang kau katakan benar, lalu mengapa saya mengundang penguasa negara untuk menyelamatkan saya? Apakah saya mengundangnya untuk memberimu kesempatan menuduhku secara palsu? Penguasa negara diundang olehmu. Apa kau akhirnya mengakuinya? Ini adalah skema berkelanjutan yang dia susun. Jika hamba telah meninggal sebelum kedatangan Anda, maka tidak akan ada saksi yang menyangkal kematian itu. Tetapi jika Anda datang terlambat dan hamba belum meninggal, maka itu hanyalah alasan dia saat ini. Hamba hanyalah seorang jenderal militer. Ketika berbicara tentang skema intrik dan niat jahat, 10 rakyat jelata tidak dapat dibandingkan dengan bajingan tua yang licik dan berbahaya ini. Hamba memohon penguasa negara untuk menyelidiki dengan jelas. Yi Shen, kau menghadapi kematian, namun masih mencoba menyeretku jatuh. Menurut apa yang kau klaim, jika aku benar-benar menculik Hong Ying untuk mengancammu, lalu mengapa aku harus membunuh Hong Ying jika aku membiarkannya hidup? Bukankah itu akan membuatmu lebih khawatir? Itu karena Hong Ying tidak ingin hamba dipermalukan, dan dia bunuh diri. Apa hubungannya itu dengan bajingan tua sepertimu? Melapor kepada penguasa negara. Hong Ying meninggal saat bertarung dengan Jenderal Meng. Jika kau melihat tubuh Hong Ying dan luka fatal di lehernya, kau akan tahu bahwa dia terbunuh selama pertarungan dengan Jenderal Meng. Saya mohon penguasa negara menyelidiki dengan jelas. Yi Shen, mengapa kau tidak berlutut di hadapan para leluhur yang berjasa dan meminta maaf dengan kematianmu? Penguasa negara, Apel, apakah kau berani menentang titah kekaisaran? Atau kau merencanakan pembunuhan raja? rakyat jelata ini tidak berani. Jika kau tidak berani, maka mintalah maaf dengan kematianmu. Bajingan tua, tenang saja. Bahkan jika hamba mati Anda tidak akan selamat. Bajingan, kau berani berbicara begitu liar saat menghadapi kematian. Hamba tak pernah menyangka Ye Chen mampu menahan ribuan pasukan. Tidak dapat menahan panah tersembunyi dari istana ini. Biarlah. Penguasa negara, waspadalah terhadap penjahat tua ini, Shao Gang. Hamba mohon diri. Kakak Ye Chen, jika kau mati, apa yang akan terjadi padaku? Ketika penguasa negara memerintahkan seorang bawahan untuk mati, bawahan itu harus patuh. Logika konyol macam apa itu? Kau tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa harus kau yang mati? Tian-Tian, kau bersikap lancang. Ayahanda Raja, dialah yang pantas mati. Ini Shao Gang, pengkhianat yang berkolusi dengan pihak luar dan menjual negara. Kesetiaan menteri tua ini kepada penguasa negara disaksikan oleh langit dan bumi, di mana menteri tua ini telah menyinggung Yang Mulia Putri, sehingga Anda memfitnah dan menghina menteri tua ini sedemikian rupa. Bajingan tua, kau sedang menghadapi kematian yang akan segera terjadi, namun kau masih berpura-pura menyedihkan di sini. Pengawal, dokumen di sini adalah bukti kolusimu dengan 3 keluarga agung dan 4 sekte besar, bukti perebutan kekuasaan penggoyahan negara dan kepentingan pribadi. Dan dokumen yang lain ini adalah bukti kolusimu dengan Menying untuk menjebak Hong Ying dan memancing kakak Ye Chen ke aula para bijak. Dokumen terakhir ini adalah bukti kolusimu dengan negara-negara musuh, menjual persenjataan militer dan rahasia negara. Ayahanda Raja, 3 potong bukti. Tidak hanya ada kesaksian saksi, tetapi juga rekaman video atau audio sebagai bukti bahwa Shao Gang adalah pengkhianat terkutuk itu. Penguasa negara, mohon lihat dengan jelas. Penguasa negara, untuk menghukum seseorang tuduhan bisa saja dibuat-buat. Benar Yang Mulia Putri, demi menyelamatkan penjahat ini, dia berkolusi untuk menjebak pejabat tua ini. Penguasa negara, Anda harus melihat dengan jelas. Bajingan, buka mata anjingmu dan lihat baik-baik. Mana dari barang-barang ini yang memfitnahmu? Aku sangat mempercayaimu. Mempercayakanmu semua urusan penting negara. Aku tidak pernah menyangka bahwa begini caramu menjalankan urusanmu. Tidak, tidak ada satupun dari ini yang benar. Ini semua palsu. Penguasa negara, merekalah pejabat pemberontak dan pengkhianat. Diam.
Bukti semuanya terhampar di sini. Namun kau masih berani berdalih dengan licik. Dalam hatimu, apakah kau masih mengakui aku sebagai penguasa negaramu? Penguasa negara pejabat tua ini. Dalam hati orang tua ini, tidak pernah ada penguasa negara yang tidak berguna sepertimu. Shao Gang, beraninya kau. Orang tua ini lancang hari ini. Kau penguasa negara yang tidak berguna. Aku tidak pernah memedulikanmu. Kau hanya memiliki keberuntungan. Terlahir di keluarga kekaisaran. Apa gunanya dirimu? Secara militer kau mengandalkan Yi Jie untuk memimpin pasukan, memblokir kavaleri negara musuh untukmu. Secara sipil kau mengandalkan aku untuk mengurus urusan istana untukmu. Itulah mengapa negara sekarang makmur dan rakyat damai. Seseorang sepertimu, yang tidak unggul dalam urusan sipil maupun militer, yang hanya mengandalkan orang lain untuk segalanya. Bagaimana kau bisa disebut penguasa negara? Akan lebih baik jika aku menjadi Adipati Cao saat ini, menyandera putra langit untuk memerintah para penguasa feodal. Ayo serang. Ayahanda Raja. Beraninya seekor semut mencoba melawanku. Kau lancang. Kau. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Aku juga tidak tahu. Aku akhirnya menunggu hari di mana aku bisa mengejutkan kalian semua. Selama bertahun-tahun ini, aku telah tercekik. Ayahanda Raja, Anda menyembunyikan ini begitu lama. Hanya untuk mengejutkan semua orang. Apakah itu terlarang? Selera humor Anda yang jahat. Keluarkan dekret anugerahkan gelar jenderal besar kepada Hong Ying. Angkat dia sebagai markuis kesetiaan dan kebenaran. Berikan dia pemakaman mewah yang layak bagi pahlawan nasional. Kaisar ilahi, apakah kau puas dengan ini? Rakyat jelata ini berterima kasih kepada penguasa negara. Cukup. Kau pergi urus upacara pemakaman Hong Ying dulu. Kembali menemuiku setelah kau selesai menanganinya. Ya penguasa negara. Apakah upacara pemakaman Hong Ying sudah diurus? Terima kasih atas perhatian penguasa negara. Semuanya sudah diurus. Aku dengar Tian berkata bahwa kau berencana pergi ke luar negeri untuk mendirikan Balai Naga Langit. Rakyat jelata ini telah membunuh begitu banyak orang. Jika tetap berada di Great Xia, hamba khawatir akan sulit bagi penguasa negara untuk menjelaskan kepada rakyat di dunia. Selain itu, jika hamba berada di luar, hamba dapat berfungsi sebagai dukungan strategis untuk semua orang, juga membantu Great Xia menangkis serangan terang dan gelap. Aku tidak perlu menangkis mereka. Mengenai penjelasan, aku secara alami akan memberikan penjelasan kepada orang-orang di dunia. Jika demikian, apakah kau bersedia untuk kembali memasuki istana kekaisaran? Bawahanmu lelah dengan ini. Baiklah, jika kau menganggap dirimu rakyat biasa, aku sama sekali tidak akan membiarkanmu pergi. Tetapi karena kau menganggap dirimu seorang bawahan, itu menunjukkan bahwa kau masih menghargaiku di hatimu. Itu sudah cukup. Aku bisa membiarkanmu pergi. Namun, kau harus menjanjikanku satu hal. Penguasa negara silakan berbicara. Bersikap baiklah pada Tian. Penguasa negara mohon tenang saja. Bahkan jika hamba mati, hamba tidak akan membiarkan Tian menderita sedikit pun bahaya. Kurang ajar. Kau memanggilku apa? Penguasa negara. Ayahanda Raja. Bagus, kemarilah. Kemarilah bermain catur dengan ayahandamu. Kakak Kechen sudah 3 tahun. Dan aku belum bisa melahirkan anak untukmu. Mengapa kau tidak menikahi istri lain untuk melahirkan anak-anak bagimu? Lelucon macam apa yang Anda buat? Hukum tidak mengizinkannya. Hukum apa yang tidak mengizinkannya? Jika diizinkan, apakah kamu benar-benar akan menikahi orang lain? Ya, itu tidak mustahil. Kamu benar-benar luar biasa. Hamba hanya bercanda. Saudara Yechin, lihat cepat. Lucu sekali. Saudara Yechin, langit pasti melihat bahwa kita tidak punya anak, dan secara khusus mengirimkan ini kepada kita. Yaitu adalah kehendak langit. Mengapa kita tidak mengadopsinya sebagai putra angkat kita? Jika kita bertemu orang tua kandungnya nanti, itu akan dihitung sebagai mengumpulkan pahala. Baiklah, kalau begitu kamu harus memberinya nama. Lautan luas pasang naik tak terbatas dan setara dengan langit. Mengapa kita tidak memanggilnya Kitian? Bagus,